Para ilmuwan menemukan sesuatu mirip Atlantis di dekat Australia. Dulu ada sebuah benua yang sekarang berada di bawah air, inilah yang terjadi padanya. Sekitar 70.000 tahun lalu, pada zaman es terakhir, ada sebuah daratan besar yang disebut Sahul. Letaknya di Samudra Pasifik Barat Daya, superbenua kuno ini menghubungkan apa yang sekarang kita kenal sebagai Australia, Papua Nugini, Tasmania, dan Kepulauan Aru dalam satu daratan raksasa. Bayangkan hutan hujan tropis yang rimbun dikelilingi pegunungan indah. Pegunungan tertinggi di Sahul berada di daratan tinggi Papua Nugini dengan puncaknya yang mencapai lebih dari 3.900 meter. Tempat yang indah ini merupakan rumah dari berbagai hewan unik yang sebagian besar makhluk berkantung, tapi saat itu tidak hanya ada koala dan kanguru, Sahul dipenuhi berbagai jenis hewan pemakan rumput, penggali liang, pemakan bangkai, dan predator. Tempat ini adalah rumah bagi Diprotodon besar, Thylacoleo pemburu yang kuat, dan Megalania yang mengerikan, makhluk yang jauh lebih besar dari kadal yang hidup saat ini. Itu tempat yang unik karena di bagian dunia lain dipenuhi oleh hewan-hewan plasentalia pada saat itu seperti serigala, gajah, dan manusia. Di Sahul, satu-satunya mamalia normal adalah kelelawar dan hewan pengerat. Tapi tidak semua bagiannya sama. Wilayah Timor, Arafura, dan Carpentaria ditutupi sabana panas dan hutan kering. Wilayah ini tampak seperti Australia modern, gurun pasir panas dengan semak belukar, padang rumput, dan hutan beriklim sedang di sepanjang pantai timur. Saat itu orang-orang bermigrasi ke seluruh dunia. Mereka melakukan perjalanan yang luar biasa dari Asia Tenggara ke Sahul dan pertama kali tiba di sini sekitar 60 hingga 45 ribu tahun lalu. Mereka kebanyakan berjalan kaki dan menyeberangi lautan menggunakan rakit bambu dan perahu sederhana. Mereka datang dari sebuah daratan kuno yang disebut Sunda yang mencakup sebagian wilayah Asia Tenggara. Mereka melakukan perjalanan melintasi serangkaian pulau yang dikenal sebagai Wallacea dan akhirnya menyebar ke Sahul. Ini bukanlah perjalanan mudah. Sahul sangat besar, sekitar 10,6 juta kilometer persegi. Ini lebih besar dari Amerika Serikat atau Kanada, membentang dari Khatulistiwa hingga sekitar bagian selatan Selandia Baru. Jadi mereka tiba di tempat yang sekarang disebut Australia dan menjadi orang pertama di sana. Para ilmuwan menduga Sahul memiliki populasi 0,5 juta jiwa. Kita telah menemukan lukisan gua yang berasal dari sekitar 40.000 tahun lalu. Lukisan ini menggambarkan adegan berburu dengan anoa atau miniatur kerbau yang berhadapan dengan figur manusia dan hewan. Para peneliti berusaha memahami bagaimana para pemukim awal ini melintasi Sahul dan di mana kita bisa menemukan bukti arkeologis dari perjalanan mereka. Untuk itu mereka menciptakan model evolusi lanskap. Simulasi menunjukkan bagaimana Sahul berubah antara 75.000 hingga 35.000 tahun lalu. Simulasi ini menunjukkan rute migrasi potensial dan situs-situs arkeologi. Manusia kemungkinan besar melakukan perjalanan di sepanjang garis pantai dan sungai. Tapi bagaimana Sahul bisa tenggelam di lepas pantai Australia mirip dengan mitos Atlantis? Selama zaman es terakhir, sebagian besar air di bumi terkurung di dalam lapisan es serta gletser yang besar. Permukaan air laut jauh lebih rendah daripada saat ini. Setelah itu suhu global meningkat, lapisan es mencair dan permukaan air laut naik, membanjiri jembatan darat yang dulunya menghubungkan berbagai bagian Sahul dan sekitar 8.000 tahun lalu, Papua Nugini terpisah dari daratan Australia. Sekitar 6.000 tahun lalu, Tasmania melakukan hal yang sama. Kita masih bisa menjelajahi bagian bawah laut Sahul berkat teknologi baru. Penyelam menjelajahi dan mengumpulkan sampel langsung dari dasar laut. Drone bawah air dapat menjelajahi tempat-tempat yang terlalu dalam atau berbahaya untuk dijelajahi manusia. Dengan pemetaan sonar, para ilmuwan menggunakan gelombang suara untuk membuat peta dasar laut. Ini seperti menggunakan gema untuk melihat apa yang ada di bawah air. Gelombang suara memantul dari dasar laut dan kembali lagi membantu kita membuat gambaran seperti apa bentuknya.
Jauh di bawah air, para arkeolog telah menemukan peralatan batu dan artefak lainnya. Mereka juga menemukan fosil hewan seperti Diprotodon dan Thylacoleo. Dengan mengamati medan bawah laut Sahul, mereka mengetahui tentang sungai, danau, dan garis pantai kuno yang ada selama zaman es. Tapi Sahul bukanlah satu-satunya benua bawah laut. Sahul bukan satu-satunya permata tersembunyi di Asia Tenggara, ada juga Sundaland, sebuah tempat yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan beberapa pulau lainnya. Tempat ini sangat luas pada zaman es, tapi sekarang hampir sepenuhnya berada di bawah air. Hampir, tapi tidak seluruhnya, bagian di atas lautan penuh dengan kehidupan. Kalau kamu menyukai burung, datang deh ke tempat ini. Di sini ada hampir 1/5 spesies burung di dunia. Kamu bisa melihat burung berwarna-warni seperti elang Jawa dan jalak Bali di antara rimbunya hutan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi 1/4 spesies ikan di dunia. Perairan Sundaland adalah surga bagi kehidupan laut. Bahkan hewan yang paling eksotis sekalipun seperti arwana Asia. Tempat ini juga penuh harta karun berupa bunga. Di sini kamu bisa menemukan Rafflesia dan Titan arum, bunga terbesar di dunia. Hal ini membuatnya sangat mirip dengan Selandia. Selandia adalah sebidang tanah yang panjang dan sempit, sekitar setengah dari luas Australia. Pulau ini terpisah dari Antartika sekitar 100 juta tahun yang lalu. Sama seperti Sundaland, pulau ini tidak sepenuhnya di bawah air, 7%-nya berada di atas permukaan laut. Bagian kecil yang mencuat inilah yang sekarang kita sebut sebagai Selandia Baru, bersama dengan Pulau Stewart dan beberapa pulau kecil lainnya. Bagian-bagian Selandia ini subur dan hangat. Daerah ini penuh dengan gunung berapi, pegunungan, geyser alami yang indah, dan mata air panas. Penduduk setempat suku Maori menggunakan mata air panas untuk memasak, dan orang-orang menempatkan jagung, telur, dan sayuran di dalam keranjang dan menurunkannya langsung ke mata air panas. Terkadang mereka memasak makanan di dalam lubang oven menggunakan batu yang dipanaskan. Dunia tersembunyi lainnya dikenal sebagai Argoland. Daratan misterius ini dulunya bagian dari Australia saat dinosaurus masih hidup. Hal ini membuat para ilmuwan penasaran selama beberapa dekade. Mereka tahu pulau ini ada karena meninggalkan hamparan besar di dasar Laut Purba, daratan Argo-Abyssal. Sekitar 155 juta tahun lalu, benua ini memisahkan diri dari Australia. Benua ini hanyut ke arah utara, dan ketika mencapai Asia Tenggara, benua ini lenyap begitu saja. Para ilmuwan tidak tahu kemana perginya, tapi baru-baru ini mereka akhirnya menemukan sisa-sisanya. Ternyata bagian bawah Argoland mulai tenggelam ke dalam palung Sunda, sebuah lubang samudra yang sangat dalam. Kerak bumi tenggelam ke dalam mantel, sementara itu bagian atas Argoland terdorong ke atas, menyambar bebatuan yang lebih mudah di daratan. Karena itu Argoland terpecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Potongan-potongan ini membentuk bagian dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan wilayah lainnya. Sisa-sisanya terkubur di bawah Indonesia dan Myanmar. Bayangkan sebuah daratan kolosal sebesar Greenland, Greater Adria, perjalanannya dimulai sekitar 240 juta tahun lalu ketika memisahkan diri dari superbenua Gondwana. Ia mulai bergerak ke utara, dan setelah 100 juta tahun menikmati lautan yang hangat, tiba-tiba dia menabrak Eropa dan hancur berkeping-keping. Sebagian besar kepingan-kepingan itu masuk ke dalam mantel bumi, tapi ada juga yang terkikis dan menjadi bagian dari barisan pegunungan seperti pegunungan Alpen. Saat ini sisa-sisa Greater Adria tersebar di lebih dari 30 negara dari Spanyol hingga Iran. Itulah kenapa sangat sulit dicari. Seychelles juga pernah menjadi bagian dari Gondwana. Ya, pulau-pulau indah ini berada di atas benua kuno. Kita tahu banyak tentangnya karena singkapan granitnya yang memukau. 100 tahun lalu, Alfred Wegener menemukan pergeseran benua, tapi tidak ada yang mempercayainya.
Singkapan granit ini membantunya membuktikan dia tidak gila dan lempeng tektonik benar-benar bergerak. Seyselensa memisahkan diri dari India dan Madagaskar, akhirnya menjadi penyendiri di Samudra Hindia. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa gunung berapi yang sangat aktif di perangkap Deccan. Pulau-pulau ini menjadi rumah bagi spesies unik baik di daratan maupun terumbu karang di dekatnya. Mauritius terpisah dari India setelah kepunahan dinosaurus. Sepanjang perjalanannya, ia meregang menjadi bentuk yang panjang seperti pita dan juga pecah berkeping-keping. Sekarang semuanya tersebar di bawah Samudra Hindia. Para ilmuwan menemukan tanah yang hilang ini dengan mempelajari kristal kecil dan kuno yang disebut zirkon. Zirkon ini seperti kapsul waktu, asalnya dari 660 juta hingga 2 miliar tahun lalu. Itu bahkan lebih tua dari Mauritius sendiri. Kristal-kristal kuno ini mengisyaratkan bahwa ada Atlantis lain di suatu tempat di dekatnya. Ternyata ada banyak benua tersembunyi di seluruh dunia, dan mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi di masa depan. Kamu tahu berapa jumlah benua di bumi? Itu mudah, 7. Tapi tunggu dulu, bukankah Eropa dan Asia adalah satu benua besar Eurasia? Kelihatannya begitu ketika melihat peta dunia. Nah, para ilmuwan berpikir secara berbeda. Mereka tidak hanya melihat daratan yang mencuat dari laut. Para ahli geologi mempelajari jenis-jenis batuan yang membentuk benua. Ketika melihat dunia dari sudut pandang mereka, jumlah benua sebenarnya bertambah. Ya, itu bukan mitos. Benua yang hilang itu ada, atau setidaknya dulu pernah ada. Mereka bersembunyi di bawah daratan lain. Cilukba. Para peneliti baru-baru ini menemukan satu benua yang seperti itu. Namanya Greater Adria. Kedengarannya tidak asing. Ya, ini ada hubungannya dengan Laut Adriatik. Benua yang hilang ini terkubur sepenuhnya di bawah Eropa. Benua ini bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sejak dahulu kala. Saat ini benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Baltik. Ukuran dan bahkan bentuknya sama dengan Greenland, pulau terbesar di dunia. Tapi bagaimana para ahli ilmu kebumian menemukan Greater Adria? Benua ini tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Bagian lainnya menyatu ke dalam wilayah yang sekarang dikenal sebagai Italia dan Kroasia, di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari benua ini mulai berubah setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya. Dari batu kapur terbentuklah marmer. Semua kuil Yunani dan Romawi yang kamu kagumi saat liburan musim panas dibangun menggunakan marmer ini. Ini semacam hadiah perpisahan dari benua yang telah lama hilang. Greater Adria bersembunyi dengan baik selama ribuan tahun. Tapi benua-benua lain yang hilang bersembunyi di depan mata. Pernahkah kamu mendengar tentang benua ke-8 bumi? Zealandia? Mungkin belum, karena letaknya di bawah permukaan Samudra Pasifik. 95% wilayah Zealandia sekarang berada di bawah air. Bisakah kamu menebak di mana tepatnya? Namanya jadi petunjuk yang bagus, di bawah Selandia Baru. Jika membuka Google Maps, kamu bisa melihat garis luarnya. Carilah warna biru yang lebih terang di lautan. Itu membentang dari Kaledonia Baru ke Selandia Baru. Tonjolan di dasar samudra ini dulunya berada di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 2/3 Australia dan lebih dari 2 kali luas daratan Greater Adria. Kita bisa melihat Zealandia hari ini karena ia belum tenggelam terlalu dalam. Dan itulah cara terbaik untuk menemukan benua-benua lain yang hilang. Bayangkan bumi tanpa lautan, dasar laut tidak datar, ada gunung dan parit. Gunung Everest bisa muat di dalam palung terdalam. Dan masih ada 2133 meter di antara gunung itu dan permukaan laut. Palung ini menjadi sangat dalam karena proses geologi yang disebut subduksi. Lempeng Pasifik masuk ke bawah lempeng Filipina. Kerak bumi terbuat dari lempeng-lempeng yang mengapung di lautan batuan cair. Kemudian mereka saling bertabrakan. Yang satu turun, sementara yang lain naik. Itulah bagaimana Greater Adria berakhir di bawah benua Eropa. Planet kita terus bergerak. Kita tidak menyadari proses ini karena terjadi jauh di bawah kaki kita. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan yang menyatu. Ya, tempat terdingin dan salah satu tempat terpanas di bumi dulunya adalah satu wilayah yang sama. Antartika mengucapkan selamat tinggal pada Australia, tapi tidak pergi dengan tangan hampa. Saat ini ada plato samudra di Samudra Hindia.
Kata plateau berasal dari bahasa Prancis yang berarti tanah datar yang tinggi. Dan nama tempat ini terdengar seperti judul film Hollywood, Broken Ridge. Dulu tempat ini terhubung dengan benua lain yang hilang. Para ilmuwan percaya bahwa daratan ini merupakan jembatan darat antara India dan Antartika. Seperti apakah daratan ini? Jawabannya mungkin terletak di kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan. Pulau-pulau ini adalah yang tersisa dari daratan kuno. Di sana beriklim dingin. Pulau-pulau ini memiliki gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, iklimnya pasti sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhan pasti mirip dengan yang kita temukan di daerah tropis saat ini. Lanskap benua yang hilang itu mungkin mirip dengan Selandia Baru. Mumpung sedang membahas daerah ini, bisakah kamu menebak di benua mana negara Pulau Madagaskar berada? Jika menebak Afrika, maaf, kamu salah. Hei, jangan bersedih. Lihatlah ke atas dan ke kanan pada peta. Jawaban yang benar adalah India. Sekitar 120 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, India memisahkan diri dari benua Afrika dan bergerak ke arah timur laut. Madagaskar tidak cukup cepat dan berakhir sebagai sebuah pulau di lepas pantai tenggara Afrika. Namun ada bukti adanya daratan yang lebih besar lagi, yaitu benua Maurisia yang hilang. Para ilmuwan menemukan jejak-jejak daratan kuno di bawah Pulau Mauritius. Saat ini, pulau ini menjadi tempat wisata. Tapi jutaan tahun lalu, pulau ini merupakan tempat yang sangat panas. Ada banyak gunung berapi. Begitulah cara para ilmuwan menelusuri kembali jejak Maurisia. Mereka menemukan mineral yang ada di bebatuan yang dimuntahkan lava setelah letusan. Tanah yang telah lama hilang itu pernah menutupi area dari Mauritius hingga pantai barat India. Bayangkan jika daratan tersebut masih ada saat ini, itu akan membentuk perpaduan budaya India dan Afrika. Hidangan lokalnya pasti penuh rempah. Berbicara tentang rempah, sudah mencicipi makanan Indonesia baru-baru ini? Hanya 50.000 tahun yang lalu Asia Tenggara terlihat jauh berbeda. Tidak ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, atau bahkan Australia. Hanya ada Sunda dan Sahul, dua masa benua yang dipisahkan oleh parit air yang dalam. Ada perpanjangan daratan Asia Tenggara di satu sisi dan Australia besar di sisi lainnya. Saat itu, Bali ada di ujung paling selatan Asia. Para ahli biologi, termasuk ilmuwan pertama yang menyadari adanya perpecahan tersebut. Spesies berkembang secara berbeda di Sunda dan Sahul. Itulah kenapa Australia memiliki hewan-hewan unik seperti kanguru, wombat, dan platypus. Dan tahukah kamu bahwa kanguru raksasa pernah berkeliaran di Pulau Nugini? Hal ini dikarenakan hingga akhir zaman terakhir, terdapat jembatan darat yang menghubungkan kedua pulau tersebut dengan Australia. Saat ini kedua pulau itu dipisahkan oleh Selat Torres. Tapi ini cukup dangkal, kurang dari 20 meter. Jadi sebuah pengingat bahwa dulunya ini adalah satu daratan yang disebut Sahul. Selat lain yang tidak terlalu dalam memisahkan Asia dari Amerika Utara. Selat Bering saat ini berada di Beringnya. Daratan kuno ini tidak terlalu besar. Ia membentang 1000 mil dari utara ke selatan, hanya sepertiga jarak tempuh dari Los Angeles ke New York. Beringnya penting karena alasan lain. Selama zaman es, Beringia menghubungkan seluruh dunia. Ketinggian air saat itu 90 meter lebih rendah dari sekarang. Jika lebih rendah lagi, kamu bisa berjalan kaki dari Tanjung Harapan di Afrika sampai ke Tanjung Horn di Amerika Selatan. Ini bisa jadi rute backpacking terbaik. Saat ini kamu bisa naik pesawat terbang ke hampir semua tempat di dunia. Dunia tidak pernah tampak sekecil ini, bukan? Tidak juga. Sekitar 300 hingga 200 juta tahun lalu, kita semua adalah satu secara harfiah. Pangea adalah sebuah benua super yang mencakup semua benua. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan artinya adalah seluruh bumi. Namun Pangea mulai retak. Celah terbesar terbentuk di antara benua Amerika di satu sisi dan Eropa serta Afrika di sisi lain. Air laut mulai mengalir masuk dan begitulah Samudra Atlantik terbentuk. Proses ini sama sekali belum berakhir. Saat kamu menonton video ini, Amerika Utara semakin menjauh dari Eropa dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Tampaknya tidak banyak jika dibandingkan dengan rata-rata umur manusia. Namun pada akhirnya, semua benua akan terhubung kembali satu sama lain, membentuk sebuah benua super. Dan ini bukan pertama kalinya dalam sejarah bumi. Sejujurnya, aku tidak ingin menunggu untuk itu. Ternyata kamu tidak bisa berkendara antara Amerika Selatan dan Amerika Utara.
Dan ada alasan sederhana untuk itu. Tidak ada jalan yang menghubungkan kedua benua, bahkan jalan yang belum sempurna sekalipun. Secara teknis, kamu bisa mencoba peruntungan dengan menyeberang dengan berjalan kaki, tetapi aku beritahu ya, itu akan menjadi kesalahan yang sangat besar. Wilayah yang menghubungkan kedua benua ini disebut Celah Darien. Celah ini membentang di Provinsi Darien, Panama, bagian selatan dan bagian utara Kolombia. Satu-satunya jalur darat ke sana adalah perjalanan melalui hutan sejauh 96 km. Menyeberanginya bisa memakan waktu 3-10 hari, tergantung kondisi cuaca, seberapa banyak barang yang kamu bawa, dan sejujurnya hanya keberuntungan semata. Keberuntungan memainkan peran besar di sini, karena ini bukanlah perjalanan alam yang santai dan menenangkan. Ini adalah lingkungan yang keras dan ekstrim, yang dikenal sebagai tempat yang benar-benar terisolasi dan salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Namun, orang-orang tampaknya melupakan hal itu dan tetap pergi ke sana. Setiap tahun, jumlah orang yang menyeberang terus bertambah. Pada tahun 2014, kurang dari 10.000 orang menyeberangi celah tersebut. Pada tahun 2023, jumlah itu meningkat menjadi 520.000. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh begitu banyak orang di tengah-tengah dua benua Amerika dengan mempertaruhkan semua bahaya itu? Itu karena Celah Darien telah menjadi rute bagi para pengungsi yang bermigrasi ke Amerika Utara. Namun untuk mencapainya, mereka menghadapi berbagai macam bahaya, mulai dari gigitan serangga dan infeksi hingga patah tulang yang serius. Kita berbicara tentang tanah tak bertuan. Karena tidak ada kantor polisi, para imigran juga harus waspada terhadap pencuri. Sepanjang perjalanan, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan dan mendukung satu sama lain. Kebanyakan orang memulai penyeberangan dengan membawa setidaknya sebuah tenda atau terpal, sepatu bot hujan, air, dan makanan. Namun, barang-barang ini menjadi berat dengan cepat dan orang biasanya tidak dapat membawa cukup persediaan untuk seluruh perjalanan. Pada titik tertentu, orang-orang mulai minum air sungai untuk menghindari dehidrasi. Namun air sungai penuh dengan bakteri dan kotoran, sehingga dapat menyebabkan masalah usus. Dan jika terjadi hal-hal yang serius, tidak ada bantuan medis di sana. Yang membuat seluruh skenario ini lebih buruk lagi, suhu di sana sangat panas, seringkali mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Sebagian kecil orang yang menjelajahi Celah Darien adalah para petualang dan pelancong yang mencari pengalaman bertahan hidup di hutan. Namun wilayah ini bukanlah tempat untuk liburan santai. Sekelompok turis yang pergi ke sana pada tahun 2023 akhirnya terkena jungle rot, jamur yang menyerang kaki. Situasinya menjadi sangat buruk sehingga seorang wanita harus digotong oleh kelompok pada hari terakhir karena dia tidak bisa berjalan. Tidak peduli seberapa siapnya orang menghadapi Celah Darien, pada akhirnya kelangsungan hidup sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Di luar sana, para pelancong tidak akan menemukan kota dengan infrastruktur yang kokoh, di mana mereka dapat menginap di hotel dan bersiap-siap untuk hari berikutnya. Di beberapa tempat, mereka mungkin akan menemukan kamp-kamp sederhana di dalam hutan. Kamp-kamp ini mungkin menawarkan platform kayu untuk tenda, pancuran ember, toilet, dan bahkan sepiring ayam dan nasi. Tapi semuanya ada harganya. Wifi misalnya, mungkin berharga $2 per jam. Dan sepertinya itu adalah harga yang cukup terjangkau, mengingat tidak ada layanan telepon seluler di jalan setapak. Mereka hampir kehilangan kontak dengan dunia luar. Bayangkan hutan hujan yang lebat dengan medan yang curam dan berlumpur. Jalur pendakian dipenuhi dengan batu-batu besar dan tanaman merambat, seperti kawat berduri yang dibuat oleh alam. Jalur ini menanjak tajam di atas gunung, menjadi tantangan yang serius bahkan bagi seseorang yang memiliki kondisi fisik yang baik. Daerah ini juga sering mengalami hujan lebat yang dapat menyebabkan tanah longsor, banjir bandang, dan kondisi yang sangat berlumpur. Situasi ini menjadi sangat intens sehingga bahkan kaos dan wajah mereka yang menyeberang pun akhirnya tertutup lumpur. Mereka juga harus menyeberangi banyak sungai yang berarus deras. Seorang ayah asal Venezuela yang baru-baru ini melewati daerah tersebut bersama kedua anaknya
mengatakan bahwa sepatu kets mereka robek pada hari pertama. Begitulah kekuatan sungai-sungai itu. Dan sungai-sungai itu juga dalam. Terkadang airnya mencapai bahu mereka. Namun bahaya di daerah tersebut bukanlah hal yang baru. Selama berabad-abad, Celah Darien dianggap mustahil untuk diseberangi. Orang-orang Eropa pertama yang menjelajah ke Amerika Latin melihatnya sebagai semacam sekolah pelatihan hutan. Mereka benar-benar tahu tentang bahayanya, namun tetap saja banyak petualang yang mencoba menyeberanginya di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1854 misalnya, sebuah ekspedisi menghilang selama 49 hari di hutan, berjuang melawan kelaparan dan kelelahan. Kemudian pada tahun 1870, sekelompok orang yang terdiri dari 100 orang berangkat untuk menyeberanginya. Meskipun mereka telah dipersiapkan dengan baik dan membawa peralatan canggih pada saat itu, mereka masih sangat menderita selama perjalanan. Mereka harus mengandalkan ketangguhan yang luar biasa untuk bertahan dari tantangan tersebut. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang nekat masuk ke dalam seringkali berakhir dengan kematian karena kelaparan, kehausan, atau bahkan tenggelam di sungai. Mereka juga menghadapi risiko diserang oleh hewan-hewan berbahaya seperti jaguar, pekari berbibir putih, dan Feirdouwlans, ular cepat dan mudah tersinggung yang merupakan salah satu ular paling berbisa di luar sana. Daerah ini juga dipenuhi dengan nyamuk yang dapat menyebarkan masalah kesehatan yang serius. Bersandar pada pohon untuk beristirahat juga bisa berisiko. Hutan ini penuh dengan pohon palem cunge berduri yang ditutupi duri hitam panjang, panjangnya bisa mencapai 20 cm. Sayangnya, duri-duri ini dipenuhi dengan berbagai macam bakteri. Hanya dengan menyenggol pohon cunge, kamu bisa saja mengalami luka yang terinfeksi. Bahaya lainnya adalah tersesat di hutan yang lebat dan tidak pernah menemukan jalan kembali ke tempat yang aman. Namun, saat ini, risiko ini jauh lebih rendah. Beberapa orang telah menyebutkan penanda kode warna yang membantu memandu para pelancong dan mencegah mereka salah jalan. Jika mereka melihat kain biru atau hijau yang diikatkan pada pohon, itu berarti teruslah berjalan. Namun, jika mereka melihat kain merah, itu tandanya mereka salah jalan dan harus segera berbalik arah. Karena ada begitu banyak bahaya, mengapa tidak membangun jalan melalui Celah Darien saja? Meskipun ini mungkin terlihat seperti ide yang bagus, membangun jalan yang menghubungkan Panama dan Kolombia tidaklah sesederhana itu. Celah Darien memiliki iklim yang lembab, medan yang sulit, dan curah hujan yang konstan, yang berarti setiap upaya untuk membangun jalan fungsional akan sangat menantang dan sangat mahal. Meskipun begitu, sudah ada upaya sebelumnya untuk mengisi kekosongan tersebut. Lihatlah, ada sistem jalan raya besar yang disebut Pan American Highway yang membentang dari Alaska hingga ujung selatan Argentina. Saat ini, jalan raya ini membentur penghalang jalan tepat di Celah Darien. Tapi tidak seharusnya seperti ini karena ide awalnya adalah untuk jalan yang akan dilewati di sana. Para pemimpin dari negara-negara Amerika Latin mencoba mewujudkan rencana ini pada tahun 70-an dan sekali lagi pada tahun 90-an. Namun, banyak orang yang menentangnya, terutama karena mereka ingin melindungi masyarakat lokal dan hutan hujan. Karena Celah Darien sebagian besar tidak tersentuh oleh manusia, tempat ini merupakan salah satu tempat yang paling beragam secara biologis di planet ini. Dipercaya bahwa 1 dari 5 spesies merupakan spesies endemik di wilayah ini. Artinya, mereka hanya ada di daerah tersebut, seperti Darien Pocket Gopher dan Slaty Slender Mouse Opossum. Sebuah jalan akan benar-benar merusak ekosistem di daerah tersebut. Jadi, rencana tersebut dibatalkan. Akhirnya, sebuah alternatif diciptakan untuk melakukan perjalanan melalui laut. Setidaknya ada 2 perusahaan yang memulai layanan feri yang menghubungkan kedua negara. Namun, bisnis ini tidak menguntungkan dan mereka akhirnya tutup. Belum lama ini, Panama memutuskan untuk menutup rute Celah Darien. Sekarang, jalur tersebut ditutup dengan pagar kawat berduri. Mungkin hanya masalah waktu sebelum rute lain dibuka. Tetapi jika kamu seorang petualang yang ingin mengunjungi Amerika Selatan, mungkin lebih baik tidak menunggu. Bepergian dengan pesawat ke Kolombia akan selalu menjadi pilihan yang jauh lebih aman. Para
ahli menjelaskan bahwa Afrika terbelah menjadi dua dan akan terlihat seperti ini. Dari dekat prosesnya bahkan lebih mengejutkan dengan retakan besar yang membentang dari Mozambik di selatan ke Laut Merah di utara. Celah ini terus membesar setiap tahun, mengoyak tanah dan menghancurkan rumah-rumah. Kini para ahli percaya bahwa benua ini bisa terbelah lebih cepat dari yang kita perkirakan. Afrika sedang pecah karena pergerakan lempeng Somalia. Anggap saja ini seperti perpisahan dramatis yang terjadi pada lempeng tektonik. Di sisi timur ada lempeng Somalia, di sisi barat ada lempeng Nubia. Selama perpisahan ini, lempeng Somalia hanya menginginkan ruang, jadi ia menarik diri dari lempeng Nubia. Pergerakan ini membentuk celah Afrika Timur, wilayah di mana lempeng tektonik terbelah, magma terus naik dari bawah, dan banyak gunung berapi aktif yang lahir. Jadi tempat ini sangat panas dengan suhu di siang hari yang bisa mencapai 54,4 derajat Celcius, dan di malam hari suhu akan mendingin hingga 35 derajat Celcius. Di dalam zona panas ini terdapat segitiga Afar yang juga dikenal sebagai depresi Afar. Geologinya sangat menarik karena proses rifting menyebabkan terbentuknya lembah, patahan, dan retakan yang dalam di wilayah ini. Ambil contoh, misalnya celah besar sepanjang 56,3 km di gurun Ethiopia. Retakan ini juga sangat lebar sehingga seseorang dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Namun yang menakutkan, retakan ini terus membesar, tumbuh sekitar 1,27 cm setiap tahunnya. Lempeng Nubia dan Somalia yang bergerak terpisah juga dapat menyebabkan terbentuknya samudra baru di Afrika. Proses seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Sekitar 150 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus masih ada, pergeseran tektonik yang sama menciptakan Samudra Atlantik. Benua-benua tersebut dulunya saling berdekatan, tetapi ketika sebuah keretakan terbentuk di wilayah yang disebut Pangaea, keretakan tersebut mulai memisahkan mereka, membelah belahan bumi timur dan barat. Jadi hal yang sama juga terjadi pada celah di Afrika. Pada suatu saat para ahli mengatakan air dari Samudra Hindia mungkin akan membanjiri lembah celah Afrika Timur yang pada akhirnya akan menciptakan Samudra ke-6. Sayang sekali kamu tidak bisa berenang di perairannya selama hidupmu. Menurut ahli geofisika Ken McDonald yang berspesialisasi dalam patahan tektonik, perpecahan dramatis ini dapat terjadi dalam waktu 1 hingga 5 juta tahun. Percaya deh, itu termasuk cepat dalam istilah geologi dan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan ahli. Meskipun kamu tidak dapat menyaksikan Afrika terpecah, orang-orang di sana akan tetap melihat dan merasakan tanda-tandanya. Mereka mungkin akan mengalami letusan gunung berapi yang hebat dan gempa bumi yang kuat saat proses ini berlangsung secara perlahan. Salah satu contohnya terkait dengan retakan menakutkan di gurun Ethiopia yang disebutkan sebelumnya. Retakan tersebut terbentuk pada tahun 2005 setelah daerah tersebut dilanda 2 letusan gunung berapi dan 163 gempa bumi, masing-masing dengan kekuatan lebih besar dari 3,9 skala Richter. Retakan sedalam dan sepanjang ini di bumi biasanya membutuhkan waktu berabad-abad untuk terbentuk, tapi dalam kasus ini, retakan tersebut terbentuk hanya dalam hitungan hari. Begitulah dahsyatnya peristiwa ini. Faktanya, aktivitas seismik yang intens seperti ini dapat mempercepat proses pemisahan Afrika. Itulah mengapa sangat sulit untuk memprediksi kerangka waktu yang tepat untuk kejadian tersebut. Yang kita tahu adalah orang-orang sudah menyebut tanah baru ini sebagai benua Nubia. Jika prediksi ini benar, maka akan mencakup Somalia, Kenya, Tanzania, dan beberapa bagian Ethiopia. Hal ini sangat menarik sekaligus memprihatinkan. Ketika garis pantai baru muncul, negara-negara perlu melakukan penyesuaian besar dalam hal infrastruktur dan pengelolaan lahan. Mereka mungkin akan kehilangan banyak jalan, rumah, dan konstruksi lainnya yang saat ini terletak di dekat atau tepat di dalam celah Afrika Timur. Di Kenya misalnya, retakan tanah merobek jalan yang sibuk dan pihak berwenang berusaha keras untuk mengisi celah tersebut dengan batu dan semen. Dalam kasus lain, seorang wanita tua sedang duduk dan makan bersama keluarganya ketika rumahnya tiba-tiba terbelah 2.
Baru-baru ini, gempa bumi yang terjadi di dekat wilayah Afar, Ethiopia, menghancurkan 37 sekolah dan memaksa sekitar 5.000 siswa meninggalkan ruang kelas mereka. Sayangnya, kisah-kisah seperti ini bisa menjadi lebih umum dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi ada juga sisi positif dari semua ini. Negara-negara yang terletak di tengah-tengah Afrika seperti Zambia dan Uganda dapat memperoleh garis pantai dan itu mungkin bagus untuk mereka. Memiliki pantai berarti mereka akan mendapatkan akses ke rute perdagangan baru, membuka peluang ekonomi baru. Ditambah lagi, pikirkan tentang ledakan pariwisata. Dengan semua pantai-pantai yang baru terbentuk, pantai-pantai yang indah, negara-negara ini dapat menjadi tempat liburan besar berikutnya bagi para pelancong. Ekosistem lokal di lautan yang baru terbentuk ini juga akan berubah dan spesies laut baru dapat muncul. Jadi yuk kita lihat, ini adalah jalur di mana keretakannya paling maju saat ini. Maksudku, kita berharap bahwa disinilah Afrika pada akhirnya akan terpisah, tapi keadaan ini bisa saja menjadi lebih rumit. Beberapa waktu yang lalu, Michael Daly, seorang ahli geologi dari Universitas Oxford, menyatakan retakan ini dapat meluas lebih jauh ke arah barat. Beberapa bukti baru mendukung teorinya, menunjukkan retakan tersebut dapat meluas ke selatan melalui jantung Botswana ke Afrika Selatan dan ke barat melalui Namibia sampai ke Samudra Atlantik. Jika retakan ini melebar menjadi retakan yang dalam, lautan bisa masuk dan mengisi celah tersebut. Para ahli mengatakan Afrika bisa terbelah sehingga menjadi sebuah kepulauan, tapi sekali lagi kita tidak akan melihat hal itu terjadi, butuh waktu puluhan juta tahun untuk mewujudkannya. Kita sudah tahu, Afrika berisiko terpecah menjadi beberapa pulau besar atau benua kecil. Berita ini juga tidak bagus untuk Madagaskar karena pulau terbesar keempat di dunia ini bisa saja terbelah menjadi dua. Tapi bisakah proses yang berlawanan terjadi? Maksudku, bisakah daratan baru muncul ketika lempeng Nubia dan Somalia bergerak terpisah? Nah, saat lempeng tektonik ini saling menjauh satu sama lain, magma dari mantel bumi mungkin naik ke permukaan dan ketika mendingin, magma tersebut membeku menjadi daratan baru. Begitulah bagaimana tempat-tempat lain di dunia muncul seperti Islandia dan Azores. Jadi, proses yang sama bisa terjadi di celah Afrika Timur dan dalam jangka panjang ada kemungkinan celah itu bisa menciptakan pulau-pulau baru. Untuk saat ini, yang bisa dikatakan adalah geologi depresi Afar sangat unik. Ini adalah sistem keretakan paling aktif di planet kita. Ketika aku mengatakan sistem keretakan, yang kumaksud adalah zona di mana lempeng tektonik saling tarik-menarik. Wilayah ini menyatukan semua jenis peristiwa, mulai dari patahan di kerak bumi hingga zona vulkanik, hingga potensi pembentukan samudra keenam. Bagi para ahli, ini seperti mempelajari evolusi keretakan dari dekat. Karena merupakan daerah vulkanik aktif, daerah ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan energi panas bumi, yaitu menggunakan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik. Dua pembangkit listrik tenaga panas bumi telah menghasilkan energi di Ethiopia, satu di lembah celah Ethiopia, satu lagi di Afar. Sekarang para ahli geologi sedang mengeksplorasi tempat-tempat baru yang potensial. Ketika kita melihat retakan yang dalam di tanah, kita tahu itu disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan tidak ada misteri di sana. Tapi yang masih belum kita pahami sepenuhnya adalah mengapa retakan itu terjadi persis di tempat yang tepat. Sebagai contoh, sebuah retakan yang terbuka di Botswana muncul setelah gempa berkekuatan 6,5 skala Richter pada tahun 2017. Namun, pusat gempa tidak berada di zona retakan, tempat lempeng bergerak seperti yang kita duga. Sebaliknya, pusat gempa berada lebih jauh ke selatan. Karena tidak biasa keretakan terjadi tanpa aktivitas vulkanik, fakta ini benar-benar menantang gagasan tradisional kita tentang bagaimana benua terbelah. Mencari tahu mengapa retakan-retakan ini muncul di titik-titik tertentu masih menjadi teka-teki yang belum terjawab oleh para ahli yang mencoba menjelaskan bagaimana Afrika terbelah. Semoga saja kita bisa mendapatkan jawabannya sebelum benua ini berubah menjadi kepulauan yang sangat besar.
Sekilas kita seperti berada di atas rakit raksasa yang disebut benua, yang mengambang di atas lelehan lava hingga menabrak benua lain. Oke, mari kita singgah sejenak di kelas sains SMA. Planet tempat tinggal kita ini seperti kue, dengan berbagai lapisan bahan yang ditumpuk di atas satu sama lain. Inti, mantel, dan kerak bumi. Hei, di mana lapisan gulanya? Adonan kue di atas melambangkan kerak bumi, terbuat dari 3 jenis batuan yang lezat: batuan beku, sedimen, dan mari sebutkan bersama, metamorf. Batuan ini terbentuk dengan cara yang berbeda, seperti dari lava yang dipadatkan atau dari endapan partikel dan mineral. Kerak bumi adalah tempat kita berpijak, rumah bagi benua, samudera, dan semua yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian kita punya mantel, bukan pemain bisbol itu ya, tapi lapisan yang berada tepat di bawah kerak. Banyak orang mungkin mengira mantel hanyalah lava, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Sama seperti caramu mencampur berbagai bahan dalam adonan kue, mantel terdiri dari berbagai jenis batuan yang terus bergerak dan bergeser. Dan akhirnya, kita sampai pada bagian termanis dari kue ini, yaitu bagian tengahnya, atau dalam kasus bumi, intinya. Inti memiliki 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti luar terbuat dari batuan cair dan logam yang panas. Bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Inti bagian dalam padat, meskipun suhu di sana sangat tinggi. Inti dalam tidak berubah menjadi cair karena tekanan di bawah sana sangat kuat. Saat melihat semua ini, kamu bisa dengan mudah berpikir bahwa di bawah kita ada lava dan bebatuan panas yang tak berujung. Jadi, bagaimana lempeng tektonik bisa bergerak? Benua-benua tidak mengapung di atas lautan batuan cair. Kerak samudera dan benua benar-benar berada di atas mantel. Memang, ada lapisan batuan cair di planet kita, inti luar, sekitar 2.800 km di bawah permukaan. Tapi lapisan ini dipisahkan dari permukaan oleh mantel yang tebal dan padat. Jadi lempeng tektonik bumi bergerak karena berada di atas lapisan batuan yang tebal, yaitu mantel atas. Pada dasarnya, batuan ini berada di bawah tekanan dan panas yang luar biasa yang membuatnya mengalir dalam gerakan lambat dari waktu ke waktu. Anggap saja seperti madu atau sirup yang kamu tuangkan di atas lapisan kuemu. Saat kamu menggerakkan loyang, madu atau sirup juga akan bergerak dan mengalir. Demikian pula, lapisan atas dapat mengalir dan menyeret bagian di atasnya. Hanya saja lebih lambat daripada madu. Dan batu itu mudah pecah dan fleksibel. Batu ini bisa retak dan pecah seperti kue. Aku sekarang jadi lapar. Tapi juga bisa melar dan melengkung seperti gulali jadul. Ketika saling tersangkut, lempengan-lempengan itu tidak dapat bergerak lagi. Tapi ketika terlepas, lempengan-lempengan itu mulai melayang lagi. Seperti potongan-potongan puzzle yang berpindah-pindah hingga menemukan posisi yang pas. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi adalah alasan aliran ini terjadi. Ini seperti sepanci besar sup di atas kompor. Saat sup memanas, sup mulai bergerak, membawa panas dari satu tempat ke tempat lain. Apa sudah waktunya makan siang ya? Dan bicara soal makan siang, maksudku lava. Lava bukan hanya batuan cair yang bergerak naik dari inti luar ke gunung berapi. Ketika lempeng tektonik menyatu dan satu lempeng bergeser di bawah lempeng lainnya, semuanya itu menciptakan panas dan tekanan saat bergesekan satu sama lain. Ini seperti menggosokkan kedua tanganmu dengan cepat dan tanganmu akan menjadi panas. Atau ketika kamu menyalakan api dengan batu. Dan ketika batu yang meleleh atau magma naik ke permukaan, itu bisa menciptakan gunung berapi. Dahulu kala daratan bumi tidak terbagi menjadi benua-benua seperti saat ini. Sebaliknya ada satu daratan raksasa yang dikenal sebagai Pangea, yang berarti seluruh bumi dalam bahasa Yunani. Wah, bayangkan jika kamu terjebak di tengah-tengah samudera raksasa ini. Jadi seiring berjalannya waktu, benua super ini perlahan-lahan terpecah. Bagian-bagiannya menjauh satu sama lain dan membentuk daratan yang terpisah yang kita sebut sebagai benua. Gagasan ini pertama kali muncul pada abad ke-16 ketika seorang kartografer menyadari bahwa garis pantai Afrika, Amerika, dan Eropa tampak seperti disatukan layaknya potongan puzzle. Belakangan para peneliti menyadari bahwa komposisi batuan di garis pantainya mirip, yang berarti mereka dulunya merupakan bagian dari satu masa raksasa dan mereka menyebutnya sebagai teori pergeseran benua.
Pada awalnya, orang-orang cukup skeptis dengan gagasan itu karena mereka tidak tahu bagaimana daratan yang begitu besar bisa berpindah-pindah. Sekarang kita semua bisa menjelaskan bagian itu, bukan? Jadi kerak bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan beberapa lempeng kecil. Semuanya masih bergerak, meskipun dalam gerakan lambat. Kita tidak dapat merasakannya, dan kita tidak akan melihat perubahan tertentu selama masa hidup kita. Ini adalah proses yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Ketika bergerak, lempeng-lempeng itu berinteraksi satu sama lain dengan cara yang menarik. Misalnya ketika dua lempeng bertabrakan, salah satu lempeng akan terdorong ke bawah lempeng yang lain yang akan menciptakan zona subduksi. Seiring berjalannya waktu, dengan cara inilah kita bisa mendapatkan banyak hal keren seperti pulau-pulau vulkanik, parit, dan bahkan pegunungan lengkap. Lempeng-lempeng tersebut rupanya mulai bergerak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Butuh beberapa waktu untuk mengelompok menjadi superkontinen pertama yang kita kenal, yang disebut Ur. Saat ini sisa-sisanya membentuk sebagian dari Madagaskar, India, dan Australia. Pangea terbentuk 335 juta tahun yang lalu, tapi itu mungkin bukan benua terakhir yang akan terbentuk. Jadi beberapa generasi baru di masa depan yang jauh bisa saja hidup di tempat yang disebut Pangea berikutnya. Ketika kerak Samudra Atlantik perlahan-lahan mengambil tempat di bawah kerak benua, cekungan Samudra Atlantik akan menutup, dan itulah sebabnya benua-benua tersebut akan saling menyatu. Itu berarti benua Amerika akan bertemu dengan Afrika, dan Eurasia akan terbalik. Jadi manusia mungkin akan hidup di sebuah daratan raksasa berbentuk cincin, mengelilingi lautan bagian dalam, atau setidaknya yang tersisa. Atau mungkin benua-benua akan mengambil arah lain dan membentuk teka-teki yang berbeda yang disebut Amasya. Dalam skenario ini, benua Amerika akan bergerak ke arah barat, menyatu dengan Australia dan berputar ke Siberia. Dan masih ada lagi, Nova Pangaea adalah pilihan di mana benua Amerika berayun bersama untuk merangkul Antartika dan Australia, dan Afrika melangkah ke barat laut. Pada dasarnya, semua benua di sini berkumpul membentuk daratan raksasa yang membentang dari satu kutub ke kutub lainnya. Siap untuk satu info lagi? Nah, ayo! Proyeksi terbaru yang disebut Auriga memberikan gambaran yang mirip dengan Nova Pangaea. Hanya saja, semua benua di sini bersatu menjadi satu daratan raksasa yang mengelompok di sekitar Khatulistiwa. Mungkin ini akan menjadi tempat favoritku untuk tinggal, dengan cuaca yang cerah dan pantai sepanjang waktu. Dan siapa yang tahu parit, gunung, pulau, dan keindahan geologi luar biasa seperti apa yang akan kita temukan di benua super raksasa ini. Pangaea pecah sekitar 175 juta tahun yang lalu. Ketika Samudra Atlantik dan Samudra Hindia mulai melebar ke arah timur, terbentuklah cincin api. Ini adalah jalur yang membentang di sepanjang Samudra Pasifik dengan begitu banyak gempa bumi dan gunung berapi aktif. Dengan cara ini, Eurasia tidak dapat melintasi perbatasan ini dan terus bergerak ke arah barat. Dan sekarang, Eurasia bisa bergerak secara lateral di sepanjang cincin api. Zona subduksi bertindak seperti penghalang yang memaksa lempeng tektonik untuk bergerak ke arah yang berbeda. Jadi, Eurasia pada akhirnya bisa bertabrakan dengan benua Amerika dan membentuk sesuatu yang mirip dengan Amasya. Akan sangat menyenangkan untuk duduk di sana, mengambil popcorn dan menontonnya. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi selama 50 juta tahun ke depan. Aku berani bertaruh, aku mungkin tidak akan berada di sini untuk menyaksikan itu. Berbagai teori membahas tentang posisi yang berbeda di mana letak benua super baru ini suatu hari nanti. Namun, tampaknya benua ini mungkin akan berada di suatu tempat di daerah kutub, yang berpusat di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Arktik. Aku gak suka ini. Kembalikan cuaca cerahku. Tunggu, gak jadi deh. Kita makan saja yuk. Para ilmuwan telah mencari sebidang tanah yang telah hilang selama lebih dari 100 juta tahun. Bukan hal yang benar-benar baru karena orang mencari informasi tentang sejarah planet kita sepanjang waktu. Kamu akan berpikir bahwa itu mungkin sebuah pulau yang sangat kecil di suatu tempat di tengah lautan? Kamu salah, karena benua ini dulunya seluas seluruh wilayah Amerika Serikat.
Selama ini para ahli geologi telah bertanya-tanya apakah sebagian besar wilayah Australia kontemporer lenyap begitu saja. Beberapa orang percaya bahwa itu hanya bersembunyi di suatu tempat di dasar laut. Tapi berkat beberapa ahli dari Belanda dan 7 tahun penyelidikan, kita sekarang tahu bahwa ada potongan-potongan tanah yang hilang ini yang bercampur di bawah hutan rimbun Asia Tenggara. Benua-benua yang kita lihat di buku panduan geografi saat ini seperti potongan-potongan teka-teki yang berserakan, bahkan ada eksperimen yang bagus yang bisa kamu lakukan untuk membuktikannya sendiri. Cari peta dunia secara online dan cetaklah, gunting semua benua, dan coba mainkan dengan acak. Kamu akan melihat semuanya cocok satu sama lain, dan mungkin hal yang paling mencolok yang akan kamu lihat adalah bagaimana Amerika Selatan sangat cocok dengan Afrika. Jika kamu melihat lebih dekat samudra-samudra yang terbentuk dalam 200 juta tahun terakhir, benua-benua itu terlihat seperti membentuk huruf C. Huruf C itulah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai benua super Pangaea. Pangaea berada di samudra yang disebut Pantalasa dan bagian dalam dari huruf C tersebut memiliki bentangan air yang lebih kecil yang disebut samudra Tethys. Di samudra kecil inilah segala sesuatunya menjadi menarik. Pada masa Jura, benua yang lenyap ini yang oleh para ilmuwan disebut Argoland lenyap dan meninggalkan sebuah lubang di Australia yang kini dikenal sebagai dataran Argo-Abisal. Para ahli geologi awalnya percaya bahwa ini semua disebabkan oleh proses yang disebut subduksi. Proses ini terjadi ketika satu bagian kerak bumi menukik ke bawah kerak bumi yang lain dan mendaur ulang dirinya sendiri ke dalam mantel planet. Biasanya para ahli dapat melacak lenyapnya benua ini melalui pengikisan. Begitulah cara mereka menemukan misalnya bahwa India menabrak Asia dan memberi kita pegunungan Himalaya yang megah. Namun untuk Argoland, semuanya sedikit lebih rumit. Sedikit demi sedikit potongan-potongan bermunculan di tempat-tempat seperti Myanmar dan Indonesia, tapi semuanya berperilaku seperti peninggalan perjalanan waktu, terlihat jauh lebih tua daripada saat Argoland seharusnya terpisah dari Australia. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan, jika satu benua bisa berperilaku aneh, berapa banyak benua lain di luar sana yang melakukan hal yang sama? Untungnya para ilmuwan kini telah mengumpulkan seluruh garis waktu Argoland dan memecahkan misterinya. Dia tidak tenggelam atau ditelan bumi, dia hanya berubah menjadi argopelago yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut mikrokontinen dan mengambang menjauh dari Australia. Benua-benua mini ini kemudian melakukan sedikit perjalanan sebelum akhirnya menetap di hutan-hutan Asia Tenggara. Penemuan ini sangat cocok dengan keseluruhan teka-teki Pangaea. Penemuan ini membantu kita untuk lebih memahami bagaimana benua-benua itu pecah dan terbentuk, semua dalam satu penemuan mengungkap rahasia keanekaragaman hayati dan iklim di masa lalu. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak rahasia tentang sejarah, peradaban, atau benda-benda sehari-hari, pastikan kamu menyukai video ini dan berlangganan channel ini ya. Seperti misalnya, misteri di balik garis tak terlihat di Indonesia ini. Garis ini disebut garis Wallace, diambil dari nama penjajah Inggris Alfred Russel Wallace. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Wallace melakukan perjalanan mengelilingi Kepulauan Melayu, mengunjungi ribuan pulau. Apa yang dia temukan adalah bahwa hewan di satu sisi garis tak terlihat ini sangat berbeda dengan hewan di sisi lainnya. Garis tak terlihat ini seperti dinding antara hewan berkantung dan harimau atau pemakan madu dan trogon. Tapi sekarang kita tahu bahwa sekitar 35 juta tahun yang lalu, Australia berpisah dengan Antartika dan bertabrakan dengan Asia. Dan cinta segitiga benua ini memicu perubahan yang signifikan. Tidak hanya mengubah bentuk daratan, tapi juga mengacaukan spesies hewan di setiap sisi garis Wallace. Baru-baru ini sekelompok ahli menerbitkan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa tabrakan dan kekacauan iklim ini membuat spesies Asia merasa nyaman tinggal di Kepulauan Melayu. Sementara itu, hewan-hewan Australia tidak begitu senang dengan lingkungan yang baru, terlalu panas dan basah untuk beberapa hewan, dan yang lainnya tidak bisa menangani gaya hidup pulau tropis.
Penemuan pergeseran benua ke arah Asia ini mungkin juga bisa menjelaskan penemuan spesies manusia baru-baru ini yang tampaknya tidak masuk akal. Di dalam gua tersembunyi di Filipina ini, para arkeolog menemukan nenek moyang manusia yang baru. Tampaknya sekitar 50.000 tahun yang lalu, di Pulau Luzon terdapat spesies yang mirip manusia purba. Ketua penelitian percaya bahwa temuan ini sangat penting untuk memahami evolusi manusia di Asia, dan mereka menamai spesies baru ini dengan nama pulau tersebut Homo luzonensis. Sekarang disinilah letak sesuatu yang sedikit membingungkan. Tulang belulang yang ditemukan oleh para arkeolog memiliki satu masalah kecil. Ada perpaduan ciri-ciri aneh yang belum pernah terlihat pada spesies hominid lainnya. Gigi yang lebih kecil mirip dengan gigi kita, tapi tangan dan kaki yang lebih mirip dengan nenek moyang humanoid purba kita. Tungkai itulah yang menghubungkan spesies manusia ini dengan wilayah selatan yang telah lama hilang. Itu karena mereka memiliki penampilan primitif seperti Australopithecus africanus misalnya. Hanya dua spesies ini yang dipisahkan oleh waktu dan evolusi selama 2 hingga 3 juta tahun. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Homo luzonensis benar-benar spesies baru? Tidak semua orang yakin, tapi hal ini juga bisa menjelaskan mengapa makhluk hidup juga terpengaruh oleh pergeseran tanah yang terus-menerus terjadi di bawah kita. Hanya karena mereka tidak banyak berubah selama masa hidup kita, bukan berarti benua-benua kita ini akan terlihat seperti ini selamanya. Mereka berevolusi dari benua besar ini, dan kemungkinan besar mereka akan berada di posisi yang sama di masa depan. Atas dasar itu, seorang ahli geologi dari sebuah universitas di Eropa mencoba memprediksi masa depan benua-benua super di bumi. Sebagai titik awal, dia menggunakan gempa bumi yang terjadi di Portugal pada tahun 1755 ketika lempeng tektonik berperilaku sedikit berbeda dari yang seharusnya. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah teori pada tahun 2000. Dia percaya bahwa sambungan di antara lempeng tektonik ini mungkin akan terlepas, bersiap untuk pecahan yang lebih besar. Ini seperti ketika kaca retak di antara dua lubang di kaca depan mobil. Jika hal ini terjadi, zona subduksi dapat membentang dari Mediterania hingga Irlandia, membawa gunung berapi, gempa bumi, dan gunung-gunung baru ke area-area ini. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana ini, Samudra Atlantik akan menghilang dan begitu juga dengan Pasifik berubah menjadi satu hamparan air yang luas. Alih-alih 7 benua yang kita kenal saat ini, kita akan mendapatkan sebuah benua super baru yang disebut Aurica karena benua ini akan memiliki Australia dan Amerika sebagai pusatnya. Namun ini bukan satu-satunya skenario yang mungkin terjadi. Novo Pangea mungkin merupakan skenario lainnya dan mudah untuk diramalkan. Atlantik tetap terbuka dan Pasifik tertutup, lalu ada Amasya. Untuk yang satu ini kamu harus membayangkan Samudra Arktik menutup, Atlantik dan Pasifik tetap terbuka. Semuanya bergeser ke utara di sekitar kutub utara, kecuali Antartika. Skenario terakhir disebut Pangea Ultima, memperlambat penyebaran di Atlantik dan lempeng subduksi baru muncul di pantai timur Amerika. Bagaimanapun, jika semua benua bertabrakan di masa depan sekali lagi, beberapa orang mengatakan bahwa hal itu tidak akan menyenangkan untuk dialami. Dipercaya bahwa dalam waktu sekitar 250 juta tahun, kita akan merasa seperti terperangkap dalam kantong plastik yang panas dan basah. Anehnya, kantong itu akan menjadi tempat terbaik untuk hidup di bumi, daerah pesisir. Sedangkan untuk daerah pedalaman akan mendesis seperti gurun yang terbakar. Banyak spesies hewan yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan bertahan, sedangkan bagi kita manusia, kita harus kreatif jika ingin bertahan hidup di tengah cuaca panas. Tapi kita harus bersyukur, model-model digital ini masih sangat bagus karena kita bisa menggunakannya untuk menguji segala macam ide menarik. Misalnya, bagaimana superkontinen ini akan mengacaukan pasang surut air laut. Dengan mempertimbangkan perjalanan antariksa di masa depan, model-model ini bisa membantu kita memahami iklim di eksoplanet, juga planet-planet yang berada di luar tata surya. Ada sebuah tempat di bumi yang sangat berbahaya, bahkan makhluk yang paling menakutkan saat ini pun tidak akan bertahan lama di sana. Tempat ini dulunya berada di tempat yang sekarang kita sebut sebagai Maroko bagian tenggara, tanah yang disebut Kem Kem Beds.
Kisah tempat ini berawal dari periode Kapur sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tempat ini mungkin terlihat seperti tempat yang indah pada pandangan pertama, hutan hijau yang rimbun, sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari, hingga kamu bertemu dengan dinosaurus yang sangat menakutkan. Singa atau hiu di masa sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh fosil-fosil tersebut. Kem-Kem Beds didominasi oleh predator yang menakutkan dan yang paling seram 3 dinosaurus predator terbesar yang pernah ditemukan. Misalnya, Spinosaurus. Dinosaurus ini tidak seperti yang kamu bayangkan, setengah reptil, setengah monster, dengan tinggi lebih dari 15,2 meter, lebih besar dari T-Rex. Makhluk hibrida dengan moncong seperti buaya dan layar di punggungnya ini hidup di hutan, tapi dino ini bisa menyelam ke dalam sungai sehingga tidak ada perairan yang aman darinya. Ia bisa menangkap ikan-ikan besar seolah-olah mencomotnya dari perairan dangkal. Ada juga Carcharodontosaurus, karnivora dengan nama yang secara harfiah berarti kadal bergigi hiu. Giginya yang setajam silet dapat mengiris daging dengan mudahnya. Monster ini berdiri hampir setinggi rumah dan lebih cepat, lebih kuat dan lebih agresif daripada hampir semua hewan yang pernah hidup di bumi. Ada juga Deltadromeus, dinosaurus yang mirip raptor yang diciptakan untuk kecepatan. Ia seperti seorang ninja yang bergerak cepat yang mengintai mangsanya dengan presisi yang mengerikan. Oh, dan langit juga merupakan tempat yang menyenangkan dengan semua makhluk Pterosaurus yang beterbangan. Mereka sering disalahartikan sebagai dinosaurus terbang, tapi sebenarnya mereka adalah jenis yang berbeda, lebih mirip sepupu dekat dinosaurus. Reptil yang megah ini membumbung tinggi di atas Kem-Kem Beds dan memiliki rentang sayap yang bisa membentang hingga 9,1 meter. Jari-jarinya berbulu dengan jari keempat seperti kelelawar. Mereka dapat meluncur di udara dengan mudah berkat kerangka mereka yang sangat ringan. Namun, bukan hanya dinosaurus yang membuat Kem-Kem Beds begitu mengerikan. Perairan ini juga menyembunyikan rahasia gelapnya sendiri. Airnya adalah rumah bagi ikan raksasa dan makhluk yang mirip buaya. Rahang mereka cukup kuat untuk meremukkan tulang dan mereka mengintai di bawah permukaan menunggu apapun yang tidak beruntung untuk jatuh ke jalur mereka. Salah satu makhluk sungai itu adalah Sarcosuchus yang juga disebut buaya super. Dengan panjang sekitar 12,2 meter, buaya ini dapat dengan mudah menelan manusia dewasa. Atau lebih baik lagi, ia bisa melawan dinosaurus dewasa dan menang. Rahangnya mengatup dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan tidak ada makhluk apapun, bahkan Spinosaurus sekalipun, yang bisa selamat darinya. Kaulekan juga sering nongkrong di sungai-sungai. Mereka adalah predator mengerikan yang dapat dengan mudah menelan ikan besar secara utuh. Mereka memiliki sirip menjijikkan yang menyeramkan, yang bergerak dengan cara yang mirip dengan gerakan lengan dan kaki manusia. Mereka juga bisa mengangkat kepala mereka seperti manusia karena adanya sendi khusus di tengkorak mereka. Fakta menarik, kita mengira bahwa monster-monster ini telah punah 66 juta tahun yang lalu bersama dengan dinosaurus. Tapi baru-baru ini kita menemukan mereka hidup dan berkembang di Samudra Hindia. Ternyata mereka hanya bersembunyi di perairan dalam. Mereka bahkan mungkin sama sekali tidak menyadari adanya asteroid dinosaurus atau manusia. Jangan khawatir, selama jutaan tahun mereka pada dasarnya tidak berbahaya. Ukurannya menjadi 4-5 kali lebih kecil meskipun beratnya masih sekitar 200 kg. Bayangin aja seperti apa mereka di masa lalu. Perairan Kem-Kem juga merupakan rumah bagi ikan langfish raksasa dan makhluk air menyeramkan lainnya. Jadi kamu bahkan tidak bisa minum atau berenang dengan aman tanpa digigit oleh sesuatu. Tempat yang luar biasa. Bahkan kura-kura di sana berukuran sebesar mobil. Bayangin mencoba bertahan hidup di dunia di mana makhluk seperti ini ada di mana-mana. Dan sungguh di mana-mana. Tempat ini menjadi unik bukan karena binatang buas yang hidup di sana, tapi karena banyaknya predator. Kamu mungkin berpikir seharusnya tidak semudah itu bagi semua predator ini untuk berkumpul di satu tempat kan? Dan kamu benar, sepertinya mangsa sangat langka di sana.
Itu bahkan lebih mengerikan. Semua predator berkeliaran di sekitar, berburu apapun yang tersisa. Dan kalau nggak ada, mereka akan bertarung satu sama lain. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Mungkin memang begitulah kehidupan saat itu dan seluruh penjuru bumi memang gila seperti itu. Atau apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mungkin itu hanya karena kita menemukan fosil predator. Sementara hewan-hewan yang normal dan bersahabat telah lenyap, catatan fosil mungkin keliru. Tapi siapa yang tahu ya? Dan lingkungannya sendiri sama menariknya dengan binatang buas yang tinggal di sana, hanya saja sedikit lebih bersahabat. Sulit dibayangkan, namun di masa lalu gurun ini merupakan surga hijau, hangat dan penuh dengan sungai. Panasnya matahari menghanguskan tanah, iklimnya panas, begitu panas sehingga bahkan kutubnya pun terasa hangat. Cuaca di sana sangat ekstrem, musim kemarau diikuti badai dahsyat membentuk tanah dan kehidupan. Sungai-sungai raksasa mengukir jalan melalui lanskap ini. Sungai-sungai itu membentang dari Sahara, bermuara di Samudra Tethys kuno di sebelah utara. Jika kamu berada di sana, kamu akan melihat cekungan yang luas dan saling terhubung, dan di luarnya Samudra Atlantik bagian tengah. Dataran banjir membentang di bawah langit yang terik, sungai-sungainya sama liarnya dengan hewan-hewan setempat, mengalir dengan malas di satu hari, namun mengamuk seperti binatang buas di hari berikutnya. Pada awalnya sungai-sungai ini sangat kuat, mengukir saluran-saluran yang dalam di daratan dan menciptakan gundukan pasir yang luas. Tapi seiring berjalannya waktu, sungai-sungai tersebut melambat dan lanskap berubah menjadi kolam-kolam dangkal dan dataran yang tertutup garam. Ketika berangsur-angsur menyusut, air meninggalkan tambal sulam lahan basah dan perairan yang bergerak lambat. Saat ini Kem Kem Beds adalah gurun pasir yang luas dan berbatu, di mana waktu telah berhenti selama jutaan tahun. Jika kamu mengunjunginya, kamu akan melihat tebing raksasa dengan permukaan berbatu yang berkelok-kelok di sepanjang perbatasan Maroko dan Aljazair, bermandikan cahaya matahari yang terik. Di bawah kakimu akan terdapat lapisan-lapisan fosil sejarah. Itulah salah satu alasan mengapa para ilmuwan sangat terpesona dengan tempat ini, karena tempat ini merupakan salah satu koleksi fosil terlengkap yang pernah ditemukan di Afrika bagian utara. Tentu saja ada fosil-fosil dari bagian lain di Afrika, seperti formasi Baharia di Mesir. Tapi itu tidak memberitahu kita banyak hal tentang kehidupan di masa itu, tidak seperti di Kem Kem. Itu semua karena sungai-sungai yang kita sebutkan tadi, di tempat-tempat yang lebih panas dan kering, sungai telah terkikis atau terkubur di bawah pasir. Penemuan pertama dari Kem Kem dimulai pada akhir tahun 1940-an. Seorang ilmuwan bernama Subert menemukan fosil ikan bertulang di sepanjang lereng dekat perbatasan Maroko Aljazair. Beberapa tahun kemudian, seorang ahli paleontologi bernama René Lavocat membawa temuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Bepergian dengan menunggang unta, dia menjelajahi lanskap gurun dan menemukan harta karun berupa fosil. Dia menemukan sebagian kerangka dinosaurus herbivora besar dan akhirnya setidaknya ada satu makhluk yang damai di Kem Kem Beds. Raksasa berleher panjang ini berkeliaran di lembah-lembah sungai purba dan memakan dedaunan seperti anak yang baik. Selama beberapa dekade berikutnya, para ilmuwan hanya melakukan ekspedisi perburuan fosil skala kecil ke tempat ini dan ada beberapa penemuan kecil yang dibuat di sana-sini. Kemudian pada tahun 1970-an, ahli paleontologi Jerman Helmut Alberti memimpin timnya ke Kem Kem Beds. Saat itulah segalanya berubah menjadi gila. Mereka menemukan fosil ikan prasejarah, buaya, dinosaurus, dan potongan-potongan Spinosaurus yang terkenal itu. Bayangkan jika kamu menjadi salah satu ilmuwan dalam tim tersebut, mungkin kamu akan melompat-lompat kegirangan. Pada pertengahan tahun 90-an, penemuan fosil berubah secara dramatis. Spesies baru yang luar biasa diidentifikasi dari Kem Kem Beds. Selama bertahun-tahun, kecepatan penemuan semakin meningkat. Ahli paleontologi dipersenjatai dengan alat dan teknik baru, telah menemukan lebih banyak fosil daripada sebelumnya. Dan masih banyak lagi yang akan ditemukan.
Aku kira tidak mengherankan bahwa tidak mudah untuk naik pesawat dan benar-benar terbang ke Kutub Selatan alias Antartika. Memang ada bandara di sana, tapi tidak benar-benar disiapkan untuk penerbangan komersial. Jadi, kebanyakan orang pergi ke Bandara Internasional Punta Arenas di selatan Patagonia, Chili, dan kemudian naik kapal jika mereka ingin melihat penguin. Tapi, tidak hanya sulit untuk terbang ke sana, bahkan sulit untuk terbang di atasnya. Ketika kamu terbang di ketinggian 9.000 meter, kamu mungkin tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di bawah. Namun penerbangan yang melintas langsung di atas Kutub Selatan adalah hal yang tidak biasa, dan pesawat yang terbang melintasi Antartika juga sangat jarang terjadi. Secara teknis, hal itu mungkin saja terjadi. Aku telah menyebutkan bahwa ada bandara di sana. Namun demikian, infrastruktur di sana masih sangat terbatas. Tidak ada cukup bandara atau stasiun pengisian bahan bakar untuk mendukung penerbangan komersial reguler, sehingga sulit untuk beroperasi di daerah terpencil. Ditambah lagi, hanya ada beberapa penerbangan kargo dan transportasi khusus yang masuk dan keluar, dan mereka ada untuk melayani beberapa orang yang benar-benar tinggal di Antartika. Lalu ada cuaca yang menaikkan biaya. Contoh yang paling sederhana adalah pilot di sana membutuhkan pelatihan khusus yang membutuhkan biaya yang semuanya disebabkan oleh cuaca. Rintangan lainnya adalah sesuatu yang disebut ETOPS. Peraturan ini menentukan seberapa jauh pesawat bermesin ganda dapat terbang dari bandara. Karena hanya ada sedikit bandara di Antartika, sulit bagi pilot untuk mematuhi peraturan ini. Secara historis, ETOPS membuatnya hampir tidak mungkin untuk terbang dekat atau di atas Kutub Selatan. Sementara, penerbangan di atas daratan memiliki banyak bandara yang dapat dipilih. Antartika adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saat ini, beberapa pesawat dapat terbang hingga 330 menit atau, dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan 370 menit dari bandara. Namun, bahkan dengan batas waktu yang diperpanjang tersebut, beberapa bagian tertentu dari wilayah udara di atas Antartika masih terlarang. Namun, dalam skema besar, hal itu mungkin bukan masalah besar. Kamu yang paling penasaran pasti sudah mencari tahu di Google dan menemukan bahwa memang benar ada maskapai Antarctic Airways. Tolong, jangan cepat menilai dan jangan bilang aku tidak benar dengan mengatakan betapa sulitnya terbang ke Kutub Selatan. Biarkan aku menjelaskannya untukmu. Antarctic Airways mengiklankan diri mereka sebagai penerbangan lintas benua paling eksklusif di dunia. Tapi, jangan berpikir bahwa kamu bisa langsung datang dan memesan tiket kapan saja. Sebagai permulaan, Antarctic Airways sebagian besar mengoperasikan penerbangan ke King George Island dari bulan Desember hingga Maret. Jadi, tidak sepanjang tahun. Tetapi, ada banyak alasan lain mengapa penerbangan ini unik. Jika kamu membuka situs web mereka, kamu akan menemukan dua pilihan. Sehari penuh di Antartika atau petualangan semalam. Harganya mulai dari $5.500 untuk perjalanan sehari dan naik menjadi $6.500 untuk menginap semalam. Dan jika kamu mempertimbangkan untuk menyewa pesawat pribadi, bersiaplah untuk membayar mahal. Kabarnya harganya mulai dari $125.000. Memang itu adalah harga yang mahal dibandingkan dengan kapal pesiar biasa yang melintasi Drake Passage. Tetapi inilah masalahnya. Kapal ini 20 kali lebih cepat. Kapal pesiar membutuhkan waktu 2 hari dari Chili, sedangkan Antarctic Airways membawamu ke sana hanya dalam waktu 2 jam. Perjalanan udara ke Antartika sangat terbatas. Kemungkinan karena biayanya yang tinggi, tempat duduk yang terbatas, dan tantangan logistik yang menyertai penerbangan ke lokasi terpencil. Ditambah lagi, penerbangan sering tertunda karena cuaca buruk. Sebagian besar pelancong memilih untuk melakukan perjalanan sehari atau bermalam di King George Island, biasanya dengan menggunakan pesawat Beechcraft King Air 300 yang lebih kecil. Pengalaman ini biasanya mencakup berjalan-jalan ke stasiun penelitian dan naik perahu untuk melihat koloni penguin di dekatnya. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari apa yang ditawarkan Antartika. Namun, begitu kamu berada di dalam pesawat Antarctic Airways, kamu akan melihat bahwa ini seperti penerbangan biasa dengan pesawat yang lebih kecil.
kamu akan disajikan makanan yang telah menerima beberapa ulasan yang cukup bagus. Bahkan, ada foto-foto yang beredar di dunia maya yang menampilkan makanannya, dan sejujurnya, makanannya terlihat luar biasa. Mereka yang pernah mencobanya mengatakan bahwa makanannya mewah namun tetap bersahaja. Kamu akan mendapatkan campuran daging dan keju, ditambah camilan seperti tiramisu, salad salmon, coklat after eight, dan pilihan permen quality street. Saat ini semuanya mungkin tampak keren dan aman, tetapi di masa lalu ada beberapa peristiwa yang cukup tragis. Pada tanggal 28 November 1979, Air New Zealand penerbangan 901 secara tragis bertabrakan dengan gunung Erebus di Pulau Ross, Antartika. Sayangnya, seluruh 237 penumpang dan 20 awak pesawat kehilangan nyawa pada hari itu. Sejak tahun 1977, Air New Zealand telah menjalankan penerbangan wisata reguler di atas Antartika. Penerbangan khusus ini lepas landas dari Bandara Auckland di pagi hari dengan rencana untuk menghabiskan beberapa jam menjelajahi lanskap Antartika yang menakjubkan sebelum kembali ke Auckland melalui Christchurch pada malam harinya. Awalnya, penyelidikan atas insiden tersebut mengarah pada kesalahan pilot. Namun, keprihatinan publik yang semakin meningkat menyebabkan pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan untuk penyelidikan yang lebih dalam. Komisi tersebut menemukan bahwa kecelakaan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan koordinat jalur penerbangan yang dilakukan pada malam sebelumnya, yang tidak diberitahukan kepada awak pesawat. Akibatnya, alih-alih dipandu oleh komputer menuju McMurdo Sound, seperti yang mereka yakini, pesawat tersebut secara keliru diarahkan menuju Gunung Erebus. Di satu sisi, penerbangan ini terlihat seperti tur Antartika satu hari yang modern. Penerbangan 901 dipasarkan sebagai petualangan tamasya yang unik, lengkap dengan pemandu Antartika berpengetahuan luas yang menyoroti berbagai tempat indah dan landmark melalui sistem alamat publik pesawat, sementara penumpang menikmati tur di ketinggian rendah di McMurdo Sound. Penerbangan ini dioperasikan sebagai perjalanan sehari, lepas landas dari Selandia Baru dan kembali pada hari yang sama. Pesawat berangkat dari Bandara Internasional Auckland pada pukul 8 dengan tujuan mendarat di Antartika dan dijadwalkan kembali ke Bandara Internasional Christchurch pada pukul 19. Total perjalanan menempuh jarak sekitar 8.630 km, termasuk pemberhentian selama 45 menit di Christchurch untuk mengisi bahan bakar dan pergantian kru sebelum menyelesaikan 747 km terakhir kembali ke Auckland dan tiba pada pukul 21. Pada bulan November 1979, tiket untuk penerbangan ini dihargai 359 New Zealand dollar per orang atau lebih dari 2.150 dolar dalam uang hari ini. Bagaimanapun, tragedi ini bukanlah alasan mengapa pesawat tidak terbang di atas kutub selatan. Penyebab sebenarnya adalah cuaca peraturan etops dan tentu saja penguin. Ya, makhluk kecil yang keren dan ramah itu, setidaknya menurut para peneliti. Karena tidak ada predator alami di darat, semuanya ada di dalam air. Mereka tidak terlalu takut pada manusia dan tampaknya menikmati kebersamaan dengan kita. Kutub Selatan sama sekali tidak berpenghuni dan penuh dengan penguin, sehingga cukup sulit untuk membangun apapun di sana. Ngomong-ngomong, Kutub Utara sebenarnya mengizinkan pesawat terbang di atasnya. Belum lama ini ada penerbangan langsung dari Copenhagen ke Los Angeles dan Tokyo yang dioperasikan oleh SAS, dan mereka melintas di atas Kutub Utara. Maskapai penerbangan lain juga ikut serta. Misalnya, Emirates menjalankan penerbangan dari Dubai ke Los Angeles yang mengambil rute yang sama. Perbedaan lalu lintas udara antara kedua kutub ini terutama disebabkan oleh tempat tinggal penduduk dan luasnya daratan di sana. Sekitar 88-90% populasi dunia tinggal di belahan bumi utara, sementara hanya sekitar 10-12% yang menyebut belahan bumi selatan sebagai rumah. Sebagian besar orang di belahan bumi selatan berkumpul di sekitar garis khatulistiwa di tempat-tempat seperti Indonesia, Afrika Tengah, dan Brazil. Untuk penerbangan menuju Kutub Selatan, pilihannya cukup terbatas. Rute yang tersedia umumnya menghubungkan Selandia Baru dan Australia, sebagian Amerika Selatan, bagian selatan, dan beberapa tempat di Afrika Selatan, terutama Afrika Selatan. Tidak ada penerbangan langsung ke Kutub Selatan.
meskipun beberapa penerbangan bisa mendekati Antartika. Salah satu rute yang memungkinkan adalah menghubungkan Auckland, Selandia Baru ke Cape Town, Afrika Selatan. Namun saat ini belum ada penerbangan terjadwal untuk itu. Beberapa penerbangan yang mendekati Antartika dioperasikan oleh Qantas dan LATAM Airlines yang menghubungkan Australia dengan Buenos Aires dan Santiago de Chile. Pada tahun 2021, Qantas mengambil jalan memutar yang panjang di atas bagian Antartika dalam penerbangan dari Buenos Aires ke Darwin. Dan pada Juli 2023, mereka menyesuaikan rute yang lebih dekat ke benua itu untuk menghindari angin sakal yang ganas dalam perjalanan dari Santiago ke Sydney. Kamu berada di salah satu lautan kutub tempat lahirnya Brinikel yang secara menyeramkan disebut jari kematian. Ini adalah tempat yang aneh, hampir seperti dunia lain, lautan dalam di mana cahaya hampir tidak bisa masuk. Segala sesuatu di bawah sana tampaknya telah beradaptasi untuk bertahan hidup dalam kegelapan serta suhu yang sangat dingin. Tapi bahkan makhluk-makhluk yang benar-benar tangguh pun tidak siap dengan apa yang bisa dilakukan oleh Brinikel. Ketika air yang sangat dingin dan payau itu mulai menetes ke bawah, kisah hantu pun dimulai. Pembentukan Brinikel ini adalah proses yang menarik seperti eksperimen sains bawah air yang terjadi real time. Kita tahu ketika air laut membeku, air laut tidak membeku seperti air tawar. Karena semua garam di dalamnya, air laut harus mendorong kotoran untuk membentuk es murni yang mengapung di bagian atas. Ini berarti air asin atau air garam akhirnya terperangkap dalam saluran dan kantong di dalam es. Ketika melihat cahaya matahari untuk pertama kalinya, Brinikel menyerupai pipa es yang menjulur ke bawah dari bagian bawah lapisan es laut. Pada awalnya, Brinikel sangat rapuh dan dindingnya tipis, tetapi aliran air garam yang lebih dingin secara terus-menerus mendukung pertumbuhan Brinikel. Hal ini juga mencegahnya mencair. Jika tidak, proses ini tidak akan terelakkan yang disebabkan oleh kontak Brinikel dengan air di sekitarnya yang kurang dingin. Saat es terakumulasi dan dinding menjadi lebih tebal, Brinikel menjadi lebih stabil. Seiring waktu, air garam yang terperangkap di dalamnya akan keluar melalui celah-celah kecil, menetes ke bawah dalam gumpalan yang dingin dan berat. Begitu air garam dingin itu mulai mengalir ke bawah, ia mulai membekukan air laut di sekelilingnya menjadi selubung es. Itulah sebabnya, alih-alih meleleh saat menyentuh air di bawahnya, ia membentuk selubung es yang melindunginya, membantunya tumbuh lebih panjang dan lebih kuat. Brinikel terus bergerak ke bawah, inci demi inci, dan gerakan spiral ke bawah yang gila ini hampir tak terbendung. Ketika mendarat di dasar laut, saat itulah masalah dimulai untuk apapun yang hidup di dekatnya. Bayangin kamu menjadi salah satu makhluk di dasar laut, mungkin bintang laut atau bulu babi yang sedang berusaha bertahan hidup. Tiba-tiba kamu melihat tentakel es ini mendekatimu. Ini bukan hanya air dingin yang turun, pada dasarnya ini adalah jaring es yang bergerak turun dan menyebar. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk memprediksi kedatangannya, dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah bencana alam yang bergerak lambat. Ketika Brinikel mencapai dasar laut, ia terus mengakumulasi es sementara air di sekitarnya membeku. Air garam terus bergerak melintasi dasar laut dengan arah menurun. Setelah mencapai titik serendah mungkin, air asin akan berhenti dan menggenang. Tapi jangan biarkan bahaya mengalihkan perhatianmu dari betapa indahnya Brinikel ya, dengan caranya sendiri yang menyeramkan. Mereka terlihat seperti sesuatu yang kamu lihat dalam mimpi, tabung es yang elegan dan meliuk-liuk yang menjulur ke bawah, simetri sempurna dan benar-benar acak. Memfilmkan Brinikel bukanlah tugas yang mudah karena mereka sangat rapuh saat pertama kali terbentuk. Hanya dengan gerakan dari arus di dekatnya atau perubahan suhu yang tiba-tiba bisa membuat mereka mati, mengakhiri pertunjukan sebelum benar-benar dimulai. Jadi para ilmuwan yang berhasil mengabadikan Brinikel dalam film pada tahun 2011 benar-benar beruntung. Ini adalah pertama kalinya dunia bisa melihat jari es ini turun dan membekukan segala sesuatu yang disentuhnya, dan itu mengubah pemahaman kita tentang ekosistem kutub.
Beri nikel dapat mencapai ukuran yang cukup mengesankan, terkadang mereka dapat meregang hingga beberapa meter. Ukurannya tergantung pada kondisi air dan es di atasnya. Semakin lambat pergerakan air, semakin dingin suhunya, semakin besar dan kuat beri nikel dapat tumbuh. Tetapi jika airnya terlalu dalam atau jika ada terlalu banyak gerakan dalam arus, beri nikel kemungkinan besar akan pecah. Perlu keseimbangan yang tepat untuk bertahan hidup cukup lama agar bisa mendarat dan membeku di dasar laut. Bagi makhluk yang hidup di dasar laut, beri nikel seperti jebakan yang tidak terlihat. Hanya saja, alih-alih menghindari jaring, mereka justru menghindari sangkar es yang mengembang. Bintang laut dan bulu babi mungkin tidak memiliki otak yang besar, tetapi mereka memiliki naluri dasar untuk bertahan hidup dengan merangkak menjauh dari bahaya. Sayangnya dengan beri nikel, mereka biasanya lengah. 1 detik mereka mengurus urusan mereka sendiri. Berikutnya lapisan es mendekat di sekitar mereka, menjebak mereka di tempat mereka berada, dan membekukan mereka hampir seketika. Sulit untuk tidak merasa simpati pada makhluk-makhluk ini kan? Kamu menonton rekaman aksi beri nikel dan melihat bintang laut yang berhenti begitu saja. Satu saat ia bergerak perlahan di atas pasir dan kemudian ia membeku di tempatnya, sama sekali tidak berdaya. Ini seperti melihat kecelakaan kereta api di slow-mo kan? Untungnya beri nikel hanya berbahaya bagi kehidupan laut yang lebih kecil seperti bulu babi dan bintang laut. Hewan yang lebih besar seperti anjing laut atau paus, atau manusia yang kebetulan menyelam di lautan di kutub yang sangat dingin, beri nikel sama sekali tidak berbahaya. Pada saat yang sama, bagi para ilmuwan, fenomena alam yang tangguh ini menawarkan wawasan yang menarik tentang bagaimana kehidupan beradaptasi atau gagal beradaptasi. Dalam hal ini di lingkungan yang ekstrem, dan itu akan menjadi lebih baik lagi. Beri nikel mungkin merupakan tempat yang sempurna untuk memulai kehidupan. Para peneliti sekarang melihat tabung es super asin ini bukan hanya sebagai perangkap yang mematikan, tapi juga berpotensi sebagai sumber kehidupan. Teori ini bukan hanya fiksi ilmiah loh. Teori ini berakar pada penelitian yang sebenarnya. Begini ceritanya. Saluran air garam di es laut penuh dengan ruang-ruang kecil dan terbatas. Itulah jenis tempat di mana bahan kimia bisa terperangkap, terkonsentrasi, dan mulai berinteraksi dengan cara yang menarik. Ini seperti mendirikan laboratorium mini di mana bahan penyusun kehidupan bisa berkumpul dan menciptakan sesuatu yang baru. Para ilmuwan menduga proses penolakan garam di es laut bisa jadi telah membantu munculnya potongan-potongan pertama kehidupan. Beberapa peneliti bahkan menduga proses ini mungkin sedang terjadi saat ini di bulan-bulan es seperti Europa, Ganymede, atau Enceladus, di mana mungkin ada lautan beku di bawah lapisan es yang tebal. Bayangkan saja, beri nikel terbentuk di dunia lain di tata surya kita yang menjadi fondasi bagi kehidupan di luar bumi. Semua itu terjadi karena proses es yang sama dengan yang menciptakan jari-jari kematian di bumi. Salah satu cara para ilmuwan menggambarkan beri nikel adalah dengan membandingkannya dengan kebun kimia. Pernahkah kamu melakukan salah satu eksperimen di mana kamu mencampurkan garam logam ke dalam larutan dan melihatnya menghasilkan struktur seperti tanaman? Nah, kamu dapat mengamati proses kimia yang serupa ketika beri nikel sedang beraksi. Di dalam air garam yang dingin dan kaya akan garam, reaksi-reaksi tertentu dapat terjadi untuk menciptakan asam amino atau bahan penyusun kehidupan lainnya. Sungguh luar biasa untuk berpikir, sesuatu yang begitu berbahaya juga dapat membantu membentuk dunia kita, atau bisa jadi menciptakan bentuk kehidupan lain di tempat lain. Dalam kedua kasus tersebut, baik di bumi maupun di planet lain, reaksi kimia es ini mungkin merupakan langkah pertama menuju pembentukan bentuk kehidupan sederhana. Ini semacam alkimia di mana es dan air asin bercampur untuk menciptakan sesuatu yang lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Inilah salah satu alasan kenapa para ilmuwan sangat ingin mempelajari beri nikel. Setiap beri nikel bisa jadi menyimpan petunjuk kecil tentang bagaimana kehidupan dimulai, bertahan, atau gagal dalam kondisi ekstrem.
Sesuatu yang memukau dan aneh, tapi pada saat yang sama, sesederhana Brinikel mengisyaratkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kehidupan dimulai di bumi? Apa saja kondisi yang dibutuhkan agar kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrem? Mungkinkah struktur es seperti ini ada di bagian lain tata surya kita atau di luar tata surya kita? Menciptakan kondisi serupa yang suatu hari nanti bisa memunculkan kehidupan asing? Meskipun terlihat seperti ancaman diam-diam yang menjulur dari dalam es, Brinikel juga merupakan pengingat betapa indahnya kompleksitas dan saling terhubungnya dunia kita. Mereka mungkin terlihat seperti jari-jari es yang sederhana, tetapi mereka menyimpan rahasia yang menyentuh segala hal, mulai dari ekologi, kimia, hingga asal-usul kehidupan itu sendiri. Jadi lain kali jika kamu mendengar tentang lautan, ingatlah bahwa jauh di bawah sana, di perairan yang paling gelap dan paling dingin, sesuatu yang luar biasa dan sedikit menakutkan sedang terjadi saat ini. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di bawah tanah, di mana lempeng tektonik bertemu dan satu lempeng menekan lempeng lainnya di bawahnya. Hal ini terjadi di Samudra Pasifik dan Hindia. Ketegangan terbentuk selama berabad-abad. Ketegangannya tak tertahankan hingga megatrust terbangun. Bumi berguncang dengan kekuatan yang dapat melebihi 9 poin lebih kuat dari gempa bumi lainnya. Ketika dasar laut tiba-tiba terdorong ke atas dengan cepat, hal ini mengirimkan riak besar ke seluruh air dan terjadilah tsunami dengan kekuatan yang sangat besar. Gelombang ini disebut tele-tsunami dan melintasi seluruh cekungan samudra, siap untuk mengambil alih garis pantai yang jaraknya ribuan mil. Sesar naik ini membentang sepanjang 965 km. Bumi tidak hanya berguncang, tapi juga terasa seperti tercabik-cabik. Inilah kekuatan gempa bumi megatrust. Mereka yang terjebak di jalurnya harus berjuang untuk hidup. Pemerintah Jepang baru-baru ini harus mengeluarkan peringatan gempa bumi untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena adanya getaran kuat di tepi zona dasar laut Palung Nankai. Pada akhirnya sebagian besar peringatan tersebut dicabut dan tidak ada banyak kerusakan akibat gempa berkekuatan 7,1 SR tersebut. Sebagian wilayah barat daya Jepang mulai berguncang dan kereta api super cepat di Jepang melambat untuk menjaga keselamatan yang membuat perjalanan menjadi lebih lambat bagi semua orang. Namun, semua orang tetap waspada karena mereka tahu tentang risiko gempa bumi megatrust yang dapat terjadi dalam beberapa dekade ke depan di Palung Nankai. Lempeng tektonik di bawah laut Filipina secara perlahan-lahan bergeser ke bawah daratan tempat Jepang berada, bergerak beberapa inci setiap tahunnya. Gempa bumi besar terakhir dari daerah ini terjadi pada tahun 1944 dan 1946. Keduanya berkekuatan 8,1 SR. Gempa-gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan di negara ini. Gempa bumi megatrust berikutnya di wilayah ini, jika terjadi, bisa berkekuatan antara 8 dan 9 SR. Para ilmuwan masih belum sepakat tentang seberapa besar kemungkinan gempa besar ini akan terjadi, tetapi kepastiannya bisa mencapai 80%. Di sisi lain Pasifik, para ilmuwan dari US Geological Survey telah mempelajari area berbahaya di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Daerah ini disebut zona subduksi Cascadia dan membentang dari California Utara hingga Pulau Vancouver Utara di Kanada. Selama 14.200 tahun terakhir, kemungkinan telah terjadi setidaknya 30 gempa bumi besar di wilayah ini. Rata-rata satu gempa besar terjadi setiap 500 tahun. Namun untuk waktu yang lama, Cascadia telah menjadi sunyi dan ini membuat para ilmuwan khawatir. Mereka menduga hal ini mungkin karena daerah tersebut terkunci, yang berarti lempeng tektonik saling menempel dan menghasilkan banyak tekanan. Akhirnya bagian dari dasar laut bisa saja tiba-tiba patah dan bergerak maju beberapa meter. Guncangannya mungkin hanya terjadi selama 5 menit, tetapi akan menciptakan tsunami yang kuat karena pergeseran dasar laut yang akan berlangsung
berlangsung selama 10 jam. Jika itu terjadi, ini akan menjadi bencana alam terburuk dalam sejarah negara ini. Demikian menurut para ahli. Tanah di beberapa bukit di pedalaman bisa berubah menjadi seperti pasir hisap. Hal ini akan menyebabkan lereng-lereng bukit longsor dan runtuh, meruntuhkan jalan dan jembatan. Sekitar 620.000 bangunan dapat rusak parah atau bahkan runtuh, termasuk sekitar 100 rumah sakit dan 2.000 sekolah. Orang-orang di negara bagian Washington mungkin harus mengurus diri mereka sendiri tanpa bantuan selama 2 minggu, mencari makanan, air, dan tempat berlindung sendiri. Para ilmuwan sedang mempelajari peristiwa pergeseran lempeng tektonik yang lambat, di mana lempeng tektonik bergerak sangat lambat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, melepaskan sejumlah energi, tetapi tidak cukup untuk menghentikan gempa bumi besar. Setiap kali magnitudo gempa bumi naik 1 angka saja, energi yang dilepaskannya 40 kali lebih besar. Jadi kita membutuhkan sekitar 1 juta gempa bumi kecil setiap hari selama 500 tahun berturut-turut untuk melepaskan energi yang sama dengan 1 gempa bumi besar berkekuatan 9 skala Richter. Tapi gempa-gempa kecil ini bisa jadi merupakan petunjuk bahwa gempa yang lebih besar akan datang. Untuk memantau patahan Kaskadia dengan lebih baik, para ahli memetakan patahan tersebut dengan lebih akurat dan menambahkan alat pemantauan yang lebih baik di lepas pantai. Para ilmuwan menerima dana lebih dari 10 juta dolar untuk memasang sensor seismik serta alat pengukur tekanan dasar laut pada kabel serat optik di lepas pantai Oregon. Tujuannya adalah agar siap untuk memperingatkan orang-orang dan berpotensi menyelamatkan nyawa ketika gempa bumi besar terjadi. Gempa bumi Megatras yang tajam terjadi di bagian dunia ini pada tahun 1964. Gempa ini tercatat dalam sejarah sebagai gempa bumi besar Alaska dan berkekuatan 9,2 SR. Gempa bumi ini berlangsung selama lebih dari 4 menit, menjadikannya gempa bumi paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat dan Amerika Utara. Tanah berguncang sangat keras sehingga menyebabkan retakan dan tanah longsor yang besar. Di Anchorage, banyak rumah, bangunan, dan jalan yang hancur karena tidak dibangun untuk menghadapi gempa bumi sebesar itu. Di beberapa tempat, tanah berubah secara permanen. Sebagai contoh, garis pantai di dekat Kodiak dan Pulau Hinchinbrook terangkat hingga 9 meter. Di daerah lain seperti Girdwood dan Portage, tanahnya tenggelam hingga 2 meter. Mereka harus membangun kembali jalan yang lebih tinggi agar tidak tergenang air pasang. Tsunami setinggi 8,23 meter meluluh lantakkan seluruh desa Chiniga. Banyak kota di pesisir pantai yang rusak parah tidak hanya karena gempa bumi, tapi juga karena tsunami dan kebakaran yang mengikutinya. Setelah gempa utama, terjadi ribuan gempa susulan yang lebih kecil selama berbulan-bulan. Gempa bumi moderat berkekuatan 4,4 SR mengguncang Los Angeles pada Agustus 2024. Setelah selesai, Departemen Pemadam Kebakaran LA memeriksa sekeliling kota dan tidak menemukan kerusakan besar atau siapapun yang terluka. Di kota Pasadena, yang dekat dengan pusat gempa, sebuah pipa air meledak di dalam balai kota dan semua orang harus meninggalkan gedung. Untungnya tidak ada bahaya tsunami dan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepanikan dalam situasi seperti itu adalah bersiap-siap. Jepang adalah salah satu tempat di dunia yang paling sering mengalami gempa bumi karena berada di tepi 4 lempeng tektonik. Sekitar 1.500 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, orang-orang di Jepang telah belajar untuk hidup dengan gempa bumi. Hukum 1950 menetapkan aturan bahwa bangunan harus mampu menangani gempa hingga magnitudo 7 tanpa hancur berantakan. Pembaruan 30 tahun kemudian mengatakan bangunan seharusnya hanya mengalami kerusakan kecil pada gempa bumi seperti itu dan masih berfungsi seperti biasa. Tapi jika gempa bumi yang terjadi lebih kuat, hukum mengatakan tugas utama bangunan adalah untuk tidak runtuh dan menyelamatkan nyawa manusia. Pada tingkat paling dasar, bangunan dibuat lebih kuat dengan balok, pilar, dan dinding yang lebih tebal sehingga dapat menahan goncangan dengan lebih baik.
Teknik lainnya adalah menempatkan bantalan khusus yang terbuat dari bahan seperti karet di dasar bangunan. Beberapa bangunan bahkan dibangun di atas lapisan bantalan tebal yang memisahkannya dari tanah sepenuhnya yang membantu melindunginya selama gempa bumi. Gedung pencakar langit bisa bergoyang maju mundur hingga 1,5 meter. Untuk menghentikannya agar tidak rusak, para insinyur juga dapat menambahkan sesuatu yang disebut peredam di setiap lantai 2 hingga ke atas. Peredam ini seperti pompa sepeda raksasa, tetapi bukannya udara, melainkan cairan. Ketika bangunan berguncang, peredam akan mendorong cairan di dalamnya, meskipun cairan tersebut tidak terlalu keras, tapi masih dapat menyerap sebagian guncangan. Ketika mereka membangun gedung pencakar langit yang tinggi, para insinyur mencoba untuk membuat strukturnya sesederhana dan seseimbang mungkin. Ini berarti setiap lantai memiliki ketinggian yang sama dan menempatkan tiang penyangga secara merata. Tapi terkadang arsitek yang mendesain gedung pencakar langit tidak ingin melakukan kompromi ini karena memiliki ide kreatif tentang bagaimana bangunan itu seharusnya terlihat. Maka mereka harus menemukan solusi kompromi. Sebagai contoh, Skytree Tower di Tokyo, salah satu gedung tertinggi di dunia, dirancang dengan gaya futuristik tetapi juga memiliki fitur khusus untuk melindunginya dari gempa bumi. Gedung ini memiliki pilar tengah seperti pada pagoda tradisional Jepang dan peredam gempa yang membantu menyerap energi dari gempa bumi sehingga menjaga bangunan tetap aman. Ilmuwan mengklaim wilayah Islandia pernah berada di antara Greenland dan Skandinavia. Luasnya lebih dari 600.000 km persegi, tapi sekarang daratan ini sudah ada di bawah air. Jutaan tahun yang lalu, bentuk bumi masih mirip dengan bulatan pizza jumbo dan semua benuanya saling menyatu membentuk Pangaea. Area yang sekarang kita kenal sebagai Samudra Atlantik Utara masih berupa tanah kering 335-175 juta tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dan geolog telah berasumsi kalau Samudra Atlantik Utara terbentuk saat Pangaea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu. Gunung berapi yang menjulang di areanya sekarang bisa jadi petunjuk kalau Islandia baru muncul 60 juta tahun yang lalu saat ia memisahkan diri dari pulau lain. Bumi yang mirip bulatan pizza jumbo ini kemudian terbagi menjadi beberapa irisan yang akhirnya membentuk benua yang kita kenal saat ini. Tapi menurut teori ini, pecahnya Pangaea telah menyisakan daratan yang membentang sepanjang 320-an kilometer. Dan baru 10 juta tahun yang lalu, ujung barat dan timurnya tenggelam di bawah air, lalu menyisakan daratan yang kita kenal sebagai Islandia. Saat bergeser, lempeng tektonik saling bergesekan dan akhirnya menghasilkan bentuk lanskap yang kita tahu sampai sekarang. Semua proses ini bisa terjadi karena ada mantel bumi. Teori revolusioner terbaru mengusulkan gagasan yang berseberangan dengan catatan sejarah dan ilmu yang telah lama dipelajari. Para ilmuwan sempat nggak habis pikir dan mulai melontarkan banyak skeptisisme dan kritik. Tapi dengan menganalisa kerak bumi dan dasar laut di bawah Islandia, mereka berasumsi kalau gagasan ini bisa dinalar. Kerak di bawah Islandia ternyata jauh lebih tebal dari wilayah lain pada umumnya. Kerak samudra terbentuk dari batuan cair unik yang jauh lebih padat dari kerak benua. Lapisan bumi paling tipis berada di keraknya dan di situ berlangsung kehidupan. Peran kerak bumi ini sangat penting karena bisa dipakai untuk nyimpen air, tempat untuk numbuhin tanaman pangan, ngumpulin sumber daya alam, dan menghirup oksigen. Kerak ini terbenam di dasar laut tapi berada tepat di atas mantel bumi. Kerak bumi juga terus mengganti lapisannya setelah diproses di dalam mantel lalu kembali ke permukaan lagi. Makanya ketebalan kerak samudra sekitar 40 km sedangkan kerak lain cuma sekitar 8 km. Cukup beralasan sih karena di situ ada banyak gunung berapi. Survei magnetik di dasar laut menunjukkan lapisan batuan cair ini bermotif garis-garis. Medan gravitasi bumi yang telah mengubah kutubnya selama jutaan tahun juga berperan penting dalam membentuk fondasi lanskap bumi. Tapi bukti konkret yang bisa membenarkan teori ini masih nihil. Untuk mencari tahu, para ilmuwan terlebih dulu perlu menggali dasar laut di dekat Islandia. Zirkon adalah mineral super keras yang bisa bertahan sampai miliaran tahun meski di kerak bumi terjadi erosi. Dengan menganalisis sampelnya, mereka bisa memperkirakan umur geologis benua agar bisa mencari tahu jenis keraknya. Barangkali kerak samudra yang lebih tebal atau kerak benua yang berupa daratan.
hutan. Untuk melakukan proyek ini, mereka perlu mengucurkan banyak waktu dan biaya. Ada juga metode lain dengan memakai survei seismik di atas kapal riset untuk mengukur gempa. Atau bisa juga dengan mengebor lubang sedalam puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Tapi metode ini memerlukan lebih banyak biaya daripada menganalisis mineral-mineral zirkon. Sejumlah fosil tumbuhan khas Skandinavia dan Greenland bisa ngebuktiin kalau Islandia pernah berupa daratan luas dan mungkin juga dipenuhi pepohonan. Islandia bukan dataran dingin seperti saat ini, jadi di situ kemungkinan ada hutan. Tapi ilmuwan belum nemu bukti fosil binatang yang sama dari kedua wilayah tersebut untuk menyimpulkan sesuatu. Mungkin kita perlu nunggu teori tersebut juga mengulik lebih dalam lagi. Katanya dulu juga pernah ada Islandia Raya. Islandia, Irlandia, Inggris, Skandinavia, dan Greenland menempati satu benua mikro. Wah, tempat ini cocok banget deh dijadiin sebagai destinasi wisata dan arena main ski. Kanada dan Islandia Raya bisa terhubung melalui samudra dengan jalur kereta. Lama-lama, perekonomian di situ bisa makin maju dan dengan luas sekitar 103.000 km persegi, Islandia termasuk sudah cukup besar. Dan seandainya Islandia Raya ada di zaman now, rupa benua Eropa akan sangat berlainan. Sejumlah teori lain yang berseliweran juga ngebahas soal benua mikro yang mungkin ada di seluruh dunia. Para ahli masih meragukan adanya benua Islandia ini, tapi kalau semua metode penelitiannya dilakukan dengan benar, teorinya bisa mengungkap sejarah Islandia dan Samudra Atlantik Utara. Dan ini bisa menjadi awal dari proses ditemukannya benua lain yang tenggelam. Teori lain juga menyebutkan kalau Selandia Baru merupakan puncak dari subbenua yang telah hilang. Ukurannya bahkan lebih besar dari Islandia dan dinamakan sebagai Zealandia. Penelitian menunjukkan Selandia Baru memisahkan diri dari superbenua Gondwana antara 79 sampai 83 juta tahun yang lalu. Ilmuwan mengklaim benua ini paling tipis dan paling muda di antara semua benua yang ditemukan di bawah laut. Craton adalah inti batuan yang berfungsi sebagai fondasi utama di kebanyakan benua. Umurnya minimal 1 miliar tahun, tapi kerak benua yang menyusun Zealandia cuma berumur setengahnya sehingga masih tergolong cukup muda. Dengan kata lain, sebagian Cratonnya telah hilang meskipun ada sedikit sisa batuan tua dan bagian mantel bumi. Diperkirakan umurnya 2,7 miliar tahun. Setelah meneliti kristal zirkon di Selandia Baru, para ahli memperkirakan umurnya 1,3 miliar tahun. Sedangkan benua lain lebih dari 3 miliar tahun. Para ahli telah mempelajari komposisi batuan dasar laut di sekitar Selandia Baru. Batuan ini terdiri dari silika dan granit yang juga ditemukan di kerak benua. Batuan dasar lautnya kaya akan magnesium, lebih tebal, dan lebih tinggi dari kerak laut biasa di sekitarnya. Dalam beberapa penelitian, mereka mengumpulkan data magnetik dan topografi untuk mencari tahu keterkaitan antara Laut Tasman dengan Laut Koral di wilayah cekungan Kato. Cekungan sempit ini berada di antara Zealandia dan Australia. Data satelit melacak gangguan kecil pada gravitasi bumi untuk memetakan kerak dasar laut di sekitar area tersebut. Mereka bisa melihat jelas daratan yang membentuk Zealandia hampir seukuran Australia. Meskipun sudah terdeteksi, tanda-tanda ini nggak bisa jadi bukti. Mungkin ada banyak benua mikro yang memisahkan diri saat Australia lepas dari Gondwana. Saat itu, superbenuanya terdiri atas Amerika Selatan, Antartika, Australia, Zealandia, Arab, dan subbenua India. Selandia Baru bukan negara paling besar di dunia, tapi kalau teorinya benar, maka ukuran Zealandia kurang lebih 6 kalinya Selandia Baru. Mauritius termasuk pulau muda yang umurnya baru jutaan tahun. Terletak sekitar 1.900 km di lepas pantai Afrika, pulau ini diyakini mulai muncul 9 juta tahun yang lalu. Gunung berapi bawah laut di area ini memuntahkan banyak sekali lava hingga membentuk daratan. Tapi para ahli juga nemu batuan zirkon yang umurnya lebih dari 3 miliar tahun. Mungkin itu bagian dari benua Maurisia yang telah tenggelam yang ukurannya 1/4 kalinya Madagaskar. Zirkon yang mereka temukan nggak tertanam di atas pasir, tapi di batuan padat. Sebagian orang bisa aja berkilah kalau batuan itu cuma terdampar di pantai. Sebagian ahli juga masih belum yakin. Menurut mereka, temuan batuan khas yang terbawa oleh letusan bisa mempengaruhi komunitas ilmiah agar percaya pada teori ini.
Tapi seperti Islandia yang bisa menjadi bagian dari Islandia Raya, Maurisia juga pernah dinamakan sebagai Rodinia yang terdiri dari India dan Madagaskar. Menurut teorinya, Maurisia tertutup oleh air saat India melepaskan diri dari Madagaskar sekitar 85 juta tahun lalu. Pagar terbesar di dunia membentang lebih dari 5.000 km dari Queensland ke Australia Selatan. Jika direntangkan, pagar ini dapat dengan mudah menghubungkan London ke New York, dan jika kamu berjalan di sebelahnya, kamu akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan perjalanan. Jembatan ini tidak dibangun untuk melindungi perbatasan Australia. Untuk apa dibangun? Karena Australia dikelilingi oleh air. Pagar ini juga tidak dimaksudkan untuk melindungi bangunan penting. Tujuannya adalah untuk menjauhkan beberapa spesies hewan dari satu sama lain. Pada akhir tahun 1800-an, warga Australia mulai membangun bagian dari pagar ini. Mereka ingin menciptakan pembatas yang memisahkan bagian negara yang ramai dan sibuk. Tempat kota-kota seperti Melbourne dan Sydney berkembang dengan pedalaman yang keras dan kering. Mereka menggunakan tiang kayu yang digali jauh ke dalam tanah, dihubungkan dengan jaring kawat setinggi sekitar 2 meter. Beberapa bagian pagar bahkan memiliki lapisan kedua yang bermuatan listrik. Untuk memastikan pagar ini berfungsi dengan baik, mereka menambahkan beberapa lampu merah dan putih untuk membantu menjaga segala sesuatunya, bahkan di malam hari. Sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 orang bekerja penuh waktu untuk menjaga segala sesuatunya di sini. Setiap tahun, pemerintah setempat menyumbang sekitar $750.000 untuk menjaga agar konstruksi tetap utuh. Kenapa harus repot-repot sih? Alasan utamanya adalah dingo. Makhluk yang mirip serigala merah ini adalah mamalia karnivora terbesar di Australia dan juga predator puncak. Mereka menyebabkan banyak masalah bagi petani setempat, terutama di Queensland Selatan, di mana mereka sering mengincar domba. Untuk sebagian besar, pagar telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi itu tidak mudah. Beberapa dingo masih bisa menyelinap masuk. Di lain waktu, unta-unta liar akhirnya menabraknya. Itu karena Australia memiliki populasi unta yang cukup banyak berkeliaran. Namun, solusi buatan manusia ini memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan oleh penduduk setempat. Mereka mengira hanya akan ada lebih sedikit dingo di dalam pagar, tapi lebih sedikit dingo berarti lebih banyak kanguru. Lebih banyak kanguru berarti lebih banyak persaingan memperebutkan domba untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya spesies yang lebih besar yang merasakan tekanan. Hewan-hewan kecil dan tanaman hijau juga mengalami perubahan. Dengan semua kompetisi ini, dalam ruang yang lebih kecil, penduduk setempat melihat lebih sedikit keanekaragaman dalam kehidupan tanaman dan hewan-hewan kecil. Tanah menjadi kurang bernutrisi dari waktu ke waktu, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ditambah lagi, pagar bertindak sebagai penghalang bagi migrasi hewan dan penyebaran benih. Bahkan Bukit Pasir pun merasakan dampaknya dengan berkurangnya tutupan rumput untuk menyatukan semuanya. Ketika para ilmuwan mengamati kanguru di kedua sisi pagar, mereka melihat bahwa anak-anak kanguru yang berada di dalam rata-rata lebih ringan dan lebih kecil. Anak kanguru yang berada di luar pagar memiliki kaki dan kepala yang lebih besar untuk ukuran anak seusianya. Itu bukan karena mereka makan makanan yang berbeda ya. Kanguru yang terjebak berbagi lahan dengan dingo harus membesar lebih cepat untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka yang berada di dalam pagar mengambil langkah lebih lambat karena mereka tidak berada di bawah tekanan yang sama. Mereka harus bersaing dengan banyak makhluk lain untuk mendapatkan makanan, sehingga ukuran yang lebih besar tidak lagi menjadi prioritas. Para peneliti masih belum yakin apakah perbedaan ini merupakan perbaikan cepat atau adaptasi gen dalam jangka panjang. Bagaimana dengan menjinakkan dingo? Bukankah itu akan membantu? Banyak yang mengira dingo pernah menjadi hewan peliharaan di Australia, tetapi ini tidak diketahui secara pasti. Sekarang mereka cukup liar, seperti serigala, hiena, atau coyote. Sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan kelompok untuk bertahan hidup dan merupakan pemburu tunggal dengan naluri yang tajam. Jadi menjinakkan mereka tidak akan mudah, tapi merobohkan konstruksi bukanlah pilihan untuk saat ini.
Warga Australia sangat ketat dalam hal memastikan dingo dijauhkan, bahkan mereka memberlakukan hukum bagi orang yang mengacaukan pagar. Membiarkan gerbang penyeberangan terbuka dapat membuat orang dipenjara hingga 3 bulan. Merusak pagar bisa membuat orang kehilangan kebebasannya selama 6 bulan. Ini bukan pertama kalinya warga Australia berpikir bahwa pagar dapat membantu mengatasi masalah hewan. Sebelum mereka membutuhkannya untuk dingo, mereka mengalami invasi kelinci yang serius. Meskipun lucu, kelinci merusak lahan yang digunakan untuk bertani. Jadi penduduk setempat memikirkan pagar 3 bagian. Pagar pertama membentang dari dekat Ravensthorpe di selatan stasiun Pardue di pantai Pilbara. Panjangnya lebih dari 1.770 km, menjadikannya pagar terpanjang yang tidak terputus di dunia pada saat itu. Semua masalah kelinci ini bisa ditelusuri kembali ke seorang pria bernama Thomas Austin pada tahun 1859 saat pertama kali dia datang ke negeri ini. Dia berpikir ini akan menjadi ide yang bagus untuk melepaskan beberapa kelinci ke alam liar karena dia berpikir hal tersebut akan menambah sedikit pesona di tempat itu. Tetapi karena kelinci bukan hewan asli Australia, mereka tidak memiliki predator alami pada saat itu. Mereka juga merupakan makhluk yang cukup adaptif, hanya membutuhkan rumput untuk makan. Mereka berkembang biak dengan kecepatan yang menakjubkan. Seekor induk kelinci dapat melahirkan 4 kali dalam setahun dengan masing-masing sebanyak 5 ekor anak. Tidak lama kemudian, jumlah mereka membludak. Pada akhir tahun 1880-an, kelinci-kelinci itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga pemerintah setempat mengajukan sebuah proposal. Mereka akan menawarkan hadiah yang setara dengan hampir $2 juta hari ini bagi siapa saja yang bisa menemukan solusi untuk masalah yang sudah lama ada ini. Tidak ada yang mengklaim hadiah tersebut, tapi sebuah komisi yang dibentuk lebih dari 1 dekade kemudian menghasilkan ide pagar tersebut. Memelihara pagar-pagar itu sangatlah rumit. Mereka memiliki pengawas yang mengawasi dan masing-masing bertanggung jawab atas bentangan sepanjang 800 km. Ada juga boundary riders yang berpatroli di bagian yang lebih kecil, menggunakan sepeda pada awalnya, kemudian beralih ke unta atau menggunakan unta untuk menarik kereta. Mereka bahkan pernah mencoba menggunakan mobil, tapi tidak mampu mengatasi medan yang berat dan selalu mengalami kebocoran ban. Dalam hal keefektifannya, pada tahun 1902, kelinci-kelinci sudah nongkrong di sisi pagar yang salah. Itu sebabnya 4 tahun kemudian, mereka memasang pagar yang lain. Hal ini berhasil untuk sementara waktu, sampai-sampai pemerintah setempat tidak perlu repot-repot membantu para petani yang melewati pagar kedua dengan pinjaman jaring kelinci. Tapi mereka yang terjebak di antara 2 pagar masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kelinci. Tidak lama kemudian, kelinci menyebar bahkan melewati pagar nomor 2 dan jelaslah bahwa solusi tersebut tidak berhasil. Di beberapa area bahkan ketika pagar sedang dibangun, kelinci-kelinci yang licik itu menemukan jalan untuk melewatinya. Hingga hari ini, populasi kelinci terkadang masih membuat para pejabat Australia mengalami masa-masa sulit. Pagar dingo mungkin adalah yang terpanjang, tapi bukan yang paling aneh. Pagar akuarium di Turki mungkin bisa mendapatkan penghargaan itu. Pagar akuarium sepanjang 50 meter ini dibangun untuk memastikan pemandangan laut villa yang mahal ini dapat terlihat dari setiap tingkatnya. Saat ini akuarium ini menarik banyak turis dari seluruh dunia yang ingin melihat berbagai jenis ikan di dalamnya, bahkan gurita. Memasang struktur tembus pandang tidaklah sulit. Tantangan sebenarnya adalah menghubungkan pagar air ke laut Aegean melalui pipa yang terkubur yang membentang sepanjang 3.962 meter. Hal ini memastikan air terus mengalir, menjaga akuarium tetap bersih dan ikan-ikan tetap senang. Untuk memastikan tidak ada yang merusak pagar yang rapuh atau mencuri 1 atau 2 ikan, pemiliknya juga berinvestasi dalam hal keamanan. Dia memasang jaringan 17 kamera yang dilengkapi dengan pengenal wajah. Pengunjung bebas untuk melihat dan mengambil gambar, tetapi melangkah terlalu dekat, kamu mungkin akan memicu alarm.
Salah satu pagar aneh lainnya adalah pagar Bra di Selandia Baru. Kalau kamu pernah melewati Central Otago, kamu mungkin akan menemukan pagar yang dihiasi dengan berbagai macam ukuran, bentuk, dan pola bra. Kisahnya membawa kita kembali ke tahun 1999 ketika orang-orang di daerah tersebut menemukan 4 bra yang tergantung secara misterius di pagar di sepanjang Cardrona Valley Road. Beberapa orang sedikit terkejut, tapi kemudian yang lain mulai menambahkan bra mereka ke dalam dekorasi. Tak lama kemudian, semakin banyak bra yang muncul dan tempat ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Popularitasnya begitu tinggi sehingga terkadang menyebabkan masalah lalu lintas di daerah tersebut.